נתניהו, הסרטון הזה מיועד לך. אנחנו חיילי המילואים לא מתכוונים למסור את המפתחות. Yair Netanyahu, putra dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mengunggah video adanya tentara Israel yang memberontak. Tentara tersebut mengancam Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Dalam rekaman video, tentara yang mengenakan topeng ini juga mengancam Kepala Staf IDF Herzi Halevi. Tentara Israel ini mengaku bahwa dirinya adalah tentara cadangan yang tidak ingin melancarkan serangan pada Hamas dan milisi pro-Palestina lain. Tentara tersebut juga memohon karena telah kehilangan banyak kehidupan, keluarga, hingga bisnis mereka karena terpaksa diterjunkan menyerang Gaza. Karena diunggahnya video ini, banyak pihak yang kemudian menyerukan agar Yair Netanyahu ditangkap dan diadili. Pasalnya, Yair dianggap sudah menyebarkan video pemberontakan. Nantinya, Yair bisa dipidana hingga 5 tahun penjara. Kecaman ini juga muncul lantaran maksud dari video yang diunggah Yair berkaitan soal opsi gencatan senjata permanen di jalur Gaza. Namun, Benjamin Netanyahu sendiri masih belum menyetujui proposal gencatan senjata tersebut. Israel bersama sekutu utamanya Amerika Serikat terus gencar memburu pemimpin Hamas Yahya Sinwar. Namun Israel rupanya kecolongan sebab Sinwar dilaporkan sempat muncul dan berjalan-jalan di jalur Gaza, Palestina. Kabar keberadaan Sinwar ini disampaikan oleh seorang pejabat Hamas kepada surat kabar Al-Arabi Al-Jadid yang berbasis di Lebanon pada Rabu 22 Mei. Pejabat yang tidak disebutkan namanya itu mengatakan pemimpin Hamas itu bertemu dengan para pejuang dan meninjau lokasi di mana petempur mereka bentrokan dengan pasukan pertahanan Israel. Sumber Hamas menyebut Sinwar secara efektif mengomandoi pasukannya di lapangan. Bahkan Sinwar baru-baru ini memeriksa daerah-daerah yang menjadi tempat pertempuran Hamas dan IDF. Selain itu, Sinwar juga disebut bertemu dengan beberapa pejuangnya. Pertemuan itu bukan di dalam terowongan bawah tanah, melainkan di tanah Gaza. Dalam pertemuan itu, Sinwar disebut memberi pengarahan kepada pimpinan eksternal gerakan tersebut mengenai situasi perlawanan di jalur Gaza, memberikan informasi terkini mengenai kemampuan tempurnya. Sumber tersebut mencatat jika pertemuan tersebut berlangsung di rumah para pemimpin Hamas. Di sisi lain, laporan tersebut membantah klaim Israel yang menyebut Sinwar lost kontak dengan pasukannya di lapangan. Sejauh ini intelijen, pejabat dan media-media Israel mengklaim jika Sinwar berada di terowongan bawah tanah. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali mendapatkan perlawanan sengit dari sniper Brigade Al-Quds. Saat gotong royong membawa amunisi, para tentara tersebut dihujani dengan peluru panas Al-Quds. Seorang tentara pun tertembak di bagian kepala hingga jatuh dari tanknya. Detik-detik peluru panas Al-Quds menembus tentara Israel itu dirilis melalui saluran Telegram pada Sabtu 25 Mei 2024. Dalam video terlihat sejumlah tentara Israel gotong royong membawa amunisi di dekat tank di Poros Netzarim. Kemudian dari kejauhan, sniper Al-Quds pun menghujani peluru ke arah para tentara tersebut. Serangan dari Al-Quds itu pun terlihat mengenai seorang tentara yang hendak naik ke atas tanknya. Akibatnya tentara tersebut tersungkur dan terjatuh dari atas tank tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, berhasil melumpuhkan tentara Israel dalam pertempuran di Jabalia. Bahkan pejuang Hamas juga menyeret jasad tentara Israel yang berlumuran darah itu ke dalam terowongan.
Penyidikan jatuhnya helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi masih terus bergulir. Berdasarkan hasil investigasi awal, tidak ada bukti tembakan atau kerusakan eksternal pada heli yang ditumpangi Raisi tersebut. Namun demikian, Belarus dan Rusia menyalahkan Sekutu Utama Israel, Amerika Serikat atas insiden ini. Tudingan itu disampaikan langsung oleh Presiden Belarus Alexander Lukashenko dalam konferensi persnya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Jumat 24 Mei. Lukashenko menyalahkan Amerika Serikat atas jatuhnya helikopter yang menewaskan Raisi. Pasalnya, Iran mengalami kesulitan dalam memelihara dan memperoleh suku cadang helikopter. Penderitaan Iran dalam memperoleh suku cadang helikopter ini karena sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat terhadap Teheran. Lebih lanjut, menurut Lukashenko, Amerika Serikat tidak berhak memberi sanksi terhadap kapal, pesawat, dan heli yang mengangkut orang. Lukashenko mencatat bahwa Amerika Serikat juga menjatuhkan sanksi serupa terhadap Belarus pada pesawat yang digunakan Belarus untuk mengangkut presiden. Sementara itu, Vladimir Putin mencatat bahwa selain helikopter yang membawa Raisi, 2 helikopter lainnya dalam rombongan itu mendarat dengan selamat. Putin menyebut helikopter yang selamat tersebut adalah buatan Rusia, sedangkan Raisi dan pejabat senior lain menggunakan helikopter Bell 212 rancangan Amerika Serikat, di mana helikopter tersebut berusia puluhan tahun. Putin pun heran mengapa Raisi memilih menggunakan helikopter buatan Amerika Serikat tersebut daripada helikopter buatan Rusia. Israel bersama sekutu utamanya Amerika Serikat terus gencar memburu pemimpin Hamas Yahya Sinwar. Namun Israel rupanya kecolongan sebab Sinwar dilaporkan sempat muncul dan berjalan-jalan di jalur Gaza, Palestina. Kabar keberadaan Sinwar ini disampaikan oleh seorang pejabat Hamas kepada surat kabar Al-Arabi Al-Jadid yang berbasis di Lebanon pada Rabu 22 Mei. Pejabat yang tidak disebutkan namanya itu mengatakan pemimpin Hamas itu bertemu dengan para pejuang dan meninjau lokasi di mana petempur mereka bentrokan dengan pasukan pertahanan Israel. Sumber Hamas menyebut Sinwar secara efektif mengomandoi pasukannya di lapangan. Bahkan Sinwar baru-baru ini memeriksa daerah-daerah yang menjadi tempat pertempuran Hamas dan IDF. Selain itu, Sinwar juga disebut bertemu dengan beberapa pejuangnya. Pertemuan itu bukan di dalam terowongan bawah tanah, melainkan di tanah Gaza. Dalam pertemuan itu, Sinwar disebut memberi pengarahan kepada pimpinan eksternal gerakan tersebut mengenai situasi perlawanan di jalur Gaza, memberikan informasi terkini mengenai kemampuan tempurnya. Sumber tersebut mencatat jika pertemuan tersebut berlangsung di rumah para pemimpin Hamas. Di sisi lain, laporan tersebut membantah klaim Israel yang menyebut Sinwar lost kontak dengan pasukannya di lapangan. Sejauh ini intelijen, pejabat, dan media-media Israel mengklaim jika Sinwar berada di terowongan bawah tanah. Dinas Keamanan Umum Israel atau Shin Bet salah pasang foto buronan tokoh Hamas Mohammed Shabana. Shin Bet malah menerbitkan foto seorang kritikus olahraga Mesir yang namanya mirip dengan tokoh Hamas tersebut. Imbas kesalahan besar ini, Shin Bet menjadi bahan olok-olokan publik Mesir dan regional di kawasan Timur Tengah. Surat kabar Yediot Ahronot menyebut Muhammad Shabana menjadi buronan Shin Bet setelah upaya pembunuhan terhadap dirinya gagal. Muhammad Shabana adalah tokoh Hamas yang juga memimpin Brigade Rafah. Hanya saja Shin Bet justru memasang foto Muhammad Shabana yang merupakan kritikus olahraga Mesir. Bahkan dia turut menanggapi insiden Shin Bet salah pasang foto dirinya. Dia mengejek kesalahan besar yang dilakukan oleh Shin Bet yang seharusnya menjadi salah satu badan keamanan paling kuat di Israel. Menurutnya, Shin Bet hanya mengandalkan Google untuk mencari gambar apapun termasuk informasi terkait DPO tersebut. Atas insiden ini, dia pun menuntut Israel mengambil tindakan hukum dan mendapatkan kompensasi finansial dalam jumlah yang besar. Nantinya uang tersebut akan disumbangkan untuk perjuangan Palestina. Dinas Keamanan Umum Israel atau Shin Bet salah pasang foto buronan tokoh Hamas Mohammed Shabana. Shin Bet malah menerbitkan foto seorang kritikus olahraga Mesir yang namanya mirip dengan tokoh Hamas tersebut. Imbas kesalahan besar ini, Shin Bet menjadi bahan olok-olokan publik Mesir dan regional di kawasan Timur Tengah.
Surat kabar Yediot Ahronot menyebut Muhammad Sabana menjadi buronan Sinbad setelah upaya pembunuhan terhadap dirinya gagal. Muhammad Sabana adalah tokoh Hamas yang juga memimpin Brigade Rafah. Hanya saja Sinbad justru memasang foto Muhammad Sabana yang merupakan kritikus olahraga Mesir. Bahkan dia turut menanggapi insiden Sinbad salah pasang foto dirinya. Dia mengejek kesalahan besar yang dilakukan oleh Sinbad yang seharusnya menjadi salah satu badan keamanan paling kuat di Israel. Menurutnya, Sinbad hanya mengandalkan Google untuk mencari gambar apapun termasuk informasi terkait DPO tersebut. Atas insiden ini, dia pun menuntut Israel mengambil tindakan hukum dan mendapatkan kompensasi finansial dalam jumlah yang besar. Nantinya uang tersebut akan disumbangkan untuk perjuangan Palestina. Penyelidikan jatuhnya helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi masih terus bergulir. Berdasarkan hasil investigasi awal, tidak ada bukti tembakan atau kerusakan eksternal pada heli yang ditumpangi Raisi tersebut. Namun demikian, Belarus dan Rusia menyalahkan sekutu utama Israel, Amerika Serikat atas insiden ini. Tudingan itu disampaikan langsung oleh Presiden Belarus Alexander Lukashenko dalam konferensi persnya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Jumat 24 Mei. Lukashenko menyalahkan Amerika Serikat atas jatuhnya helikopter yang menewaskan Raisi. Pasalnya, Iran mengalami kesulitan dalam memelihara dan memperoleh suku cadang helikopter. Penderitaan Iran dalam memperoleh suku cadang helikopter ini karena sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat terhadap Teheran. Lebih lanjut, menurut Lukashenko, Amerika Serikat tidak berhak memberi sanksi terhadap kapal, pesawat, dan heli yang mengangkut orang. Lukashenko mencatat bahwa Amerika Serikat juga menjatuhkan sanksi serupa terhadap Belarus pada pesawat yang digunakan Belarus untuk mengangkut presiden. Sementara itu, Vladimir Putin mencatat bahwa selain helikopter yang membawa Raisi, 2 helikopter lainnya dalam rombongan itu mendarat dengan selamat. Putin menyebut helikopter yang selamat tersebut adalah buatan Rusia, sedangkan Raisi dan pejabat senior lain menggunakan helikopter Bell 212 rancangan Amerika Serikat, di mana helikopter tersebut berusia puluhan tahun. Putin pun heran mengapa Raisi memilih menggunakan helikopter buatan Amerika Serikat tersebut daripada helikopter buatan Rusia. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan puluhan rudal ke wilayah Israel. Serangan itu menyebabkan kebakaran dan kerusakan parah di kota-kota di utara. Pada Kamis 23 Mei 2024, Hizbullah dilaporkan menembakkan sekitar 30 roket dari Lebanon ke wilayah Galilea Atas di Israel Utara. IDF mengklaim sebagian besar proyektil berhasil dicegat, sementara yang lain jatuh di area terbuka. Tidak ada laporan awal mengenai korban cedera, meskipun roket tersebut menyebabkan beberapa kebakaran. Kabar ini disampaikan oleh Dewan Regional Galilea Atas. Hizbullah mengaku bertanggung jawab dengan mengatakan bahwa pihaknya telah menembakkan lusinan roket Katyusha ke pangkalan militer IDF dekat Safed. Hizbullah mengklaim bahwa serangan itu sebagai balasan atas tindakan Israel di hari sebelumnya yang menewaskan anggotanya. Sementara pada Jumat 24 Mei, pawai drone Hizbullah Lebanon menyasar Kiryat Simona. Rentetan drone tersebut meledak tanpa dicegat militer Israel. Bahkan sirena peringatan baru berbunyi setelah drone-drone tersebut menghantam Kiryat Simona. Serangan Hizbullah merupakan lanjutan dari operasi harian mereka ke wilayah pendudukan Israel di utara Palestina. Perlawanan di Lebanon, Hizbullah melakukan sekitar selusin operasi militer terhadap pangkalan dan pasukan pendudukan Israel. Serangan menyebabkan kerusakan parah dan tewasnya sejumlah tentara rezim Zionis. Mulanya kelompok perlawanan menargetkan peralatan pengawasan di lokasi Bayat Blida. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan tersebut tepat mengenai sasaran hingga target hancur. 2 roket berat Burkan juga diluncurkan menghantam situs militer Al-Malikiyah pada pukul 5.20 waktu setempat. Mereka juga menargetkan sebuah bangunan yang digunakan oleh tentara Israel di pemukiman Margaliot dengan roket. Selain itu, Hizbullah menghancurkan tank Merkava di pemukiman Situla dengan peluru kendali, membunuh dan melukai awaknya.
Tank tersebut dikerahkan di lokasi tersebut sebagai pengganti Merkava lain yang dihancurkan oleh perlawanan kemarin. Setelah tank tersebut hancur, Hizbullah menembakkan peluru artileri ke arah tentara Israel yang bergerak di sekitar reruntuhan. Sebuah bangunan di pemukiman Manara yang digunakan oleh intelijen militer juga menjadi sasaran senjata yang tepat. Serangan mengakibatkan hancurnya peralatan pengawasan. Tindakan tentara Israel yang membakar Al-Quran dan sejumlah buku selama operasi militer di jalur Gaza mendapat kecaman publik. Bahkan video detik-detik pembakaran Al-Quran ini viral di media sosial. Pasukan pertahanan Israel pada Jumat 24 Mei 2024 mengatakan bahwa polisi militer sedang menyelidiki insiden tersebut, di mana tentara Israel memfilmkan diri mereka sendiri membakar buku, termasuk Al-Quran, di Gaza. Rekaman tersebut diunggah ke media sosial dan kemudian disebarkan kembali ke akun-akun warga Palestina. Dikutip dari The Times of Israel, video tersebut diduga diambil di kawasan Rafah, memperlihatkan seorang tentara memegang Al-Quran sebelum melemparkannya ke dalam api. Gambar lain dilaporkan dari Universitas Al-Aqsa di kota Gaza, menunjukkan seorang tentara berpose di depan rak buku yang dibakar. Nantinya temuan polisi militer akan diserahkan kepada advokat jenderal militer untuk ditinjau. Disebutkan insiden parah ini tak sejalan dengan nilai-nilai IDF dan protokolnya. Unit juru bicara IDF mengaku pihaknya menghormati semua agama dan sepenuhnya mengutuk perilaku seperti itu. Perlawanan di Lebanon, Hizbullah melakukan sekitar selusin operasi militer terhadap pangkalan dan pasukan pendudukan Israel. Serangan menyebabkan kerusakan parah dan tewasnya sejumlah tentara rezim Zionis. Mulanya kelompok perlawanan menargetkan peralatan pengawasan di lokasi Bayat Blida. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan tersebut tepat mengenai sasaran hingga target hancur. 2 roket berat Burkan juga diluncurkan menghantam situs militer Al-Malikiyah pada pukul 5.20 waktu setempat. Mereka juga menargetkan sebuah bangunan yang digunakan oleh tentara Israel di pemukiman Margaliot dengan roket. Selain itu, Hizbullah menghancurkan tank Merkava di pemukiman Situla dengan peluru kendali, membunuh dan melukai awaknya. Tank tersebut dikerahkan di lokasi tersebut sebagai pengganti Merkava lain yang dihancurkan oleh perlawanan kemarin. Setelah tank tersebut hancur, Hizbullah menembakkan peluru artileri ke arah tentara Israel yang bergerak di sekitar reruntuhan. Sebuah bangunan di pemukiman Manara yang digunakan oleh intelijen militer juga menjadi sasaran senjata yang tepat. Serangan mengakibatkan hancurnya peralatan pengawasan. Tindakan tentara Israel yang membakar Al-Quran dan sejumlah buku selama operasi militer di jalur Gaza mendapat kecaman publik. Bahkan video detik-detik pembakaran Al-Quran ini viral di media sosial. Pasukan pertahanan Israel pada Jumat 24 Mei 2024 mengatakan bahwa polisi militer sedang menyelidiki insiden tersebut, di mana tentara Israel memfilmkan diri mereka sendiri membakar buku, termasuk Al-Quran, di Gaza. Rekaman tersebut diunggah ke media sosial dan kemudian disebarkan kembali ke akun-akun warga Palestina. Dikutip dari The Times of Israel, video tersebut diduga diambil di kawasan Rafah, memperlihatkan seorang tentara memegang Al-Quran sebelum melemparkannya ke dalam api. Gambar lain dilaporkan dari Universitas Al-Aqsa di kota Gaza, menunjukkan seorang tentara berpose di depan rak buku yang dibakar. Nantinya temuan polisi militer akan diserahkan kepada advokat jenderal militer untuk ditinjau. Disebutkan insiden parah ini tak sejalan dengan nilai-nilai IDF dan protokolnya. Unit juru bicara IDF mengaku pihaknya menghormati semua agama dan sepenuhnya mengutuk perilaku seperti itu. Pasukan perlawanan di Lebanon, Hizbullah meluncurkan puluhan rudal ke wilayah Israel. Serangan itu menyebabkan kebakaran dan kerusakan parah di kota-kota di utara. Pada Kamis 23 Mei 2024, Hizbullah dilaporkan menembakkan sekitar 30 roket dari Lebanon ke wilayah Galilea Atas di Israel Utara. IDF mengklaim sebagian besar proyektil berhasil dicegat, sementara yang lain jatuh di area terbuka.
Tidak ada laporan awal mengenai korban cedera, meskipun roket tersebut menyebabkan beberapa kebakaran. Kabar ini disampaikan oleh Dewan Regional Galilea Atas. Hizbullah mengaku bertanggung jawab dengan mengatakan bahwa pihaknya telah menembakkan lusinan roket Katyusha ke pangkalan militer IDF dekat Safed. Hizbullah mengklaim bahwa serangan itu sebagai balasan atas tindakan Israel di hari sebelumnya yang menewaskan anggotanya. Sementara pada Jumat 24 Mei, pawai drone Hizbullah Lebanon menyasar Kiryat Simona. Rentetan drone tersebut meledak tanpa dicegat militer Israel. Bahkan sirena peringatan baru berbunyi setelah drone-drone tersebut menghantam Kiryat Simona. Serangan Hizbullah merupakan lanjutan dari operasi harian mereka ke wilayah pendudukan Israel di utara Palestina. Tiga wilayah di Gaza seakan menjadi pemakaman massal bagi tentara Israel, sebab para tentara tersebut tewas bergelimpangan seusai mendapatkan aksi perlawanan dari militan Palestina. Angka tentara Israel yang luka juga melonjak akibat serangan perlawanan. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 24 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel. Menurut laporannya, pasukan perang Israel mendapatkan perlawanan sengit dari militan Palestina di tiga wilayah di Gaza pada Kamis 23 Mei 2024. Di antaranya di Jabalia dan Beit Hanon di Gaza Utara dan Rafah di Gaza Selatan. Karena kondisi tersebut, Zionis menambahkan pasukan perangnya di wilayah itu. Salah satunya Zionis mengerahkan batalion Netzah Yehuda, pasukan perang Israel yang semuanya terdiri dari lebih dari 1.000 tentara laki-laki. Meski demikian, pasukan Zionis itu tetap kelabakan menghadapi perlawanan. Akibatnya jasad tentara Israel tewas bergelimpangan seusai tersambar serangan-serangan perlawanan. Selain itu, jumlah tentara yang luka juga melambung tinggi dalam pertempuran di tiga wilayah di Gaza tersebut. Iron Dome Israel kembali kebobolan dengan serangan Hizbullah pada Kamis 23 Mei 2024. Setidaknya ada 30 rudal yang sukses menembus pertahanan udara Israel tersebut. Akibatnya 10 kota di wilayah Galilea Atas mencekam dan sirene peringatan menggema tanpa henti. Dilansir dari tribunnews.com, kondisi tersebut diungkapkan oleh media Ibrani pada Kamis kemarin. Menurut laporannya, sejumlah besar rudal dari Lebanon Selatan mengenai Galilea Atas dan sejumlah situs vital Israel. Imbas serangan tersebut, 10 kota di wilayah Galilea Atas mencekam. Sirene peringatan bahaya juga terdengar tanpa henti seusai 30 rudal Hizbullah menembus Iron Dome. Diketahui sebelumnya serangan Hizbullah semakin intensif saat Israel melakukan invasi militer ke kota Rafah, Gaza Selatan. Pekan lalu Hizbullah juga melancarkan serangan udara yang pertama terhadap pangkalan Israel di kawasan Metula, Palestina Utara yang diduduki. Dalam operasinya itu, Hizbullah juga pertama kalinya menggunakan drone yang dilengkapi 2 rudal. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, kembali beraksi dengan menyergap pasukan pertahanan Israel atau IDF di Rafah pada Rabu 22 Mei 2024. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembakkan peledak radiah dan granat tangan ke sekelompok tentara. Akibatnya, 10 tentara Israel tewas bergelimpangan di lokasi tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan langsung oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 23 Mei 2024 kemarin. Lewat saluran Telegram, Al-Qassam mengatakan bahwa para pejuangnya telah menargetkan tentara-tentara Israel di Rafah dan Beit Hanon. Di Rafah, Al-Qassam mengaku menghujani kumpulan tentara Israel menggunakan peledak radiah dan granat tangan. Akibat serangannya itu, setidaknya 10 tentara Israel tewas. Sementara di utara Beit Hanon, jalur Gaza Utara, Hamas menyerang IDF menggunakan alat peledak Stuart.
Akibatnya Zionis mengalami banyak kerugian dan sejumlah kendaraan militer Israel dilaporkan hancur berkeping-keping. 3 tentara Israel juga dilaporkan tewas ditembus peluru panas Hamas dalam pertempuran di lokasi tersebut. Tiga wilayah di Gaza seakan menjadi pemakaman massal bagi tentara Israel, sebab para tentara tersebut tewas bergelimpangan seusai mendapatkan aksi perlawanan dari militan Palestina. Angka tentara Israel yang luka juga melonjak akibat serangan perlawanan. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 24 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel. Menurut laporannya, pasukan perang Israel mendapatkan perlawanan sengit dari militan Palestina di 3 wilayah di Gaza pada Kamis 23 Mei 2024. Di antaranya di Jabalia dan Beit Hanon di Gaza Utara dan Rafah di Gaza Selatan. Karena kondisi tersebut, Zionis menambahkan pasukan perangnya di wilayah itu. Salah satunya Zionis mengerahkan batalion Netzah Yehuda, pasukan perang Israel yang semuanya terdiri dari lebih dari 1.000 tentara laki-laki. Meski demikian, pasukan Zionis itu tetap kelabakan menghadapi perlawanan. Akibatnya jasad tentara Israel tewas bergelimpangan seusai tersambar serangan-serangan perlawanan. Selain itu, jumlah tentara yang luka juga melambung tinggi dalam pertempuran di 3 wilayah di Gaza tersebut. Perlawanan Islam Irak kembali menyerang Zionis secara membabi buta. Selama 2 hari berturut-turut, perlawanan Irak meluncurkan drone berpeledak ke pelabuhan Haifa, Israel. Akibatnya pelabuhan mengalami kerusakan hingga akses perdagangan dan akses bantuan untuk tentara Israel lumpuh. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi langsung oleh perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukan perlawanan Irak meluncurkan drone berpeledak ke situs-situs vital Israel selama 2 hari berturut-turut. Mulai dari Kamis 23 Mei 2024 hingga Jumat 24 Mei 2024. Serangan drone berpeledak itu pun diklaim mengenai pelabuhan Haifa, Israel, yang mana pelabuhan tersebut merupakan sebuah lokasi penting yang dipakai untuk mengawasi sebagian besar perdagangan pendudukan. Hancurnya pelabuhan Haifa ini juga diklaim melumpuhkan akses bantuan untuk rezim Israel. Terlebih setelah serangan drone tersebut, pelabuhan Haifa juga tersambar 2 rudal jelajah perlawanan. Brigada Al-Qassam, sayap militer Hamas, kembali beraksi dengan menyergap pasukan pertahanan Israel atau IDF di Rafah pada Rabu 22 Mei 2024. Dalam operasinya, Brigada Al-Qassam menembakkan peledak radiah dan granat tangan ke sekelompok tentara. Akibatnya, 10 tentara Israel tewas bergelimpangan di lokasi tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan langsung oleh Brigada Al-Qassam pada Kamis 23 Mei 2024 kemarin. Lewat saluran Telegram, Al-Qassam mengatakan bahwa para pejuangnya telah menargetkan tentara-tentara Israel di Rafah dan Beit Hanon. Di Rafah, Al-Qassam mengaku menghujani kumpulan tentara Israel menggunakan peledak radiah dan granat tangan. Akibat serangannya itu, setidaknya 10 tentara Israel tewas. Sementara di utara Beit Hanon, jalur Gaza Utara, Hamas menyerang IDF menggunakan alat peledak Stuart. Akibatnya, Zionis mengalami banyak kerugian dan sejumlah kendaraan militer Israel dilaporkan hancur berkeping-keping. 3 tentara Israel juga dilaporkan tewas ditembus peluru panas Hamas dalam pertempuran di lokasi tersebut. Rusia secara terbuka menyatakan kemarahannya atas meninggalnya Presiden Iran Ebrahim Raisi dalam kecelakaan helikopter. Rusia pun mengaitkan tewasnya Raisi ini dengan musuh bebuyutan Teheran, yakni Amerika Serikat. Dikutip dari Hindustan Times, pemerintahan Putin menyatakan kegeramannya atas ucapan seorang pejabat senior Amerika Serikat. Hal ini seusai pejabat senior Amerika ini mengungkapkan kebahagiaan dan merayakan kepuasan atas kematian Raisi. Rusia mengecam aksi pejabat Amerika dan menyebut bahwa sikap tersebut akan memperburuk hubungan antara dua negara adidaya itu. Kini Rusia pun bergerak dan menawarkan bantuan untuk mengungkap apa sebenarnya penyebab jatuhnya helikopter yang membawa orang nomor 1 di Iran itu. Presiden Iran Ebrahim Raisi sendiri meninggal dunia seusai helikopter yang ditumpanginya jatuh di wilayah pegunungan Azerbaijan Timur. Kecelakaan ini terjadi pada Minggu 19 Mei kemarin.
Media Iran menyatakan Raisi meninggal dunia setelah helikopternya terjatuh. Adapun 8 orang lainnya termasuk Menteri Luar Negeri Abdullahian juga meninggal dalam insiden ini. Dugaan sementara helikopter tersebut jatuh karena terdampak cuaca buruk di wilayah Julfa, Provinsi Azerbaijan Timur. Pemerintah Iran sampai saat ini masih bungkam soal penyebab sebenarnya jatuhnya helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi. Di tengah beragam spekulasi atas penyebab tewasnya Presiden Iran ini, muncul klaim bahwa senjata laser luar angkasa diduga dimanfaatkan. Dikutip dari Hindustan Times, banyak spekulasi dan rumor yang mengatakan bahwa tewasnya Raisi tak hanya kecelakaan helikopter biasa. Hal ini menyusul adanya klaim yang menyebut bahwa ada senjata laser berbasis ruang angkasa yang diduga telah digunakan untuk menjatuhkan helikopter Presiden Iran ini. Dari laporan Hindustan pula, senjata laser ini mirip dengan teknologi balok besi yang beberapa kali digunakan oleh pemerintah Israel dan pasukan militernya. Dugaan ini menguat seusai Kepala Staf Raisi menyebut bahwa kondisi cuaca saat insiden jatuhnya helikopter tergolong cerah selama penerbangan. Sementara itu, Turki juga menambahkan dugaan dengan menyatakan transponder helikopter yang ditumpangi Raisi hilang atau telah dimatikan. Presiden Iran Ebrahim Raisi ini meninggal dunia seusai helikopternya jatuh di wilayah pegunungan Azerbaijan Timur. Kecelakaan terjadi pada Minggu 19 Mei kemarin. Media Iran juga menyatakan Raisi meninggal dunia setelah helikopternya tersebut terjatuh. Selain Raisi, ada 8 orang lainnya yang juga meninggal dunia, termasuk Menteri Luar Negeri Iran Amir Abdullahian. Dugaan sementara helikopter tersebut jatuh karena terdampak cuaca buruk di wilayah Julfa, Provinsi Azerbaijan Timur. Iron Dome Israel kembali kebobolan dengan serangan Hizbullah pada Kamis 23 Mei 2024. Setidaknya ada 30 rudal yang sukses menembus pertahanan udara Israel tersebut. Akibatnya 10 kota di wilayah Galilea atas mencekam dan sirene peringatan menggema tanpa henti. Dilansir dari tribunnews.com, kondisi tersebut diungkapkan oleh media Ibrani pada Kamis kemarin. Menurut laporannya, sejumlah besar rudal dari Lebanon Selatan mengenai Galilea atas dan sejumlah situs vital Israel. Imbas serangan tersebut, 10 kota di wilayah Galilea atas mencekam. Sirene peringatan bahaya juga terdengar tanpa henti seusai 30 rudal Hizbullah menembus Iron Dome. Diketahui sebelumnya serangan Hizbullah semakin intensif saat Israel melakukan invasi militer ke kota Rafah, Gaza Selatan. Pekan lalu Hizbullah juga melancarkan serangan udara yang pertama terhadap pangkalan Israel di kawasan Metula, Palestina Utara yang diduduki. Dalam operasinya itu, Hizbullah juga pertama kalinya menggunakan drone yang dilengkapi 2 rudal. تدق الحشودات الصهيونية شرق الحديد بقذائف نام السكين. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد.
Hizbullah tak henti-hentinya menargetkan pasukan pertahanan Israel atau IDF yang berada di perbatasan Lebanon. Kali ini Hizbullah menyerang tentara Israel yang berada di situs Metula. Adapun video penyerangan itu diunggah Hizbullah di akun Telegramnya pada Jumat 24 Mei. Dalam video itu memperlihatkan situs Metula hancur lebur hingga asap pekat menyelimuti. Dilaporkan tentara Israel tewas di dalamnya meski tak dijelaskan secara rinci jumlah korban jiwa. Brigadir Al-Qassam mengunggah video yang memperlihatkan pejuangnya mengurus anak kecil di tengah perang. Adapun video itu diunggah Al-Qassam seusai tentara Israel memposting video militan Palestina. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengatakan bahwa Hamas telah menyulik dan menyiksa tentara wanita Zionis. Video tersebut pun dibalas Al-Qassam dengan memperlihatkan pejuangnya bersikap ramah terhadap anak-anak. Militan Palestina menyebut Israel berbohong, pasalnya Hamas tidak membunuh anak-anak seperti tentara IDF. انظروا الرحمة في قلوبنا فهم الأطفال لم نقتلهم كما تفعلون. يلا درينك يلا سي بسم الله يلا درينك. Perlawanan Islam Irak kembali meneror pasukan pertahanan Israel atau IDF. Kali ini Irak menyerang militer IDF yang berada di Golan. Video tersebut diunggah di Telegram dan memperlihatkan detik-detik drone Iran meluncur. Serangan drone Irak mengakibatkan semburan api yang mampu meluluh lantakan militer IDF di Golan. Drone Irak juga mampu menewaskan tentara Israel meski tak diungkap jumlah korban yang gugur. Ketegangan Mesir dan Israel semakin meningkat seusai penutupan penyeberangan di Rafah. Menanggapi ketegangan itu, tentara Mesir siaga melakukan latihan. Dikabarkan Mesir menggunakan senjata buatan Rusia. Dikutip dari Al-Mayadin.net, hal itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan Mesir dan Panglima Angkatan Bersenjata, yakni Mohamed Zaki, yang mengatakan unit Angkatan Darat Lapangan Kedua Mesir telah melakukan tahap awal latihan taktis. Dalam latihan tersebut, tentara Mesir menggunakan amunisi aktif yang mampu mencangkup infiltrasi garis depan musuh. Angkatan Bersenjata Mesir telah menggunakan kumpulan senjata serang dan pertahanan Rusia, termasuk helikopter serang tunggal Kamov Ka-50 yang juga dikenal sebagai hiu hitam untuk perlindungan udara bagi pasukan darat. Mesir juga menggunakan beberapa pertahanan udara Rusia lainnya. Zaki memberikan catatan kegiatan dan misi pelatihan yang telah diselesaikan, memberikan pesan kepastian kepada musuh bahwa Angkatan Bersenjata Mesir siap melakukan tempur di perbatasan. Perlawanan Palestina melanjutkan keterlibatannya menyerang pasukan pendudukan Israel di jalur Gaza. Terbaru mereka meledakkan kumpulan IDF saat berada di terowongan. Memasuki hari ke-230, faksi perlawanan Palestina terus menghadapi pasukan tentara pendudukan Israel di berbagai front pertempuran. Perang sengit terjadi di kamp Jabalia di jalur Gaza Utara dan Rafah di jalur Selatan. Pada Kamis 23 Mei 2024, Brigade Al-Qassam mengumumkan penyerangan yang dilakukan mujahidinnya. Mereka mengklaim ledakan sebuah terowongan yang ada di dalamnya terdapat pasukan Zionis
Dikutip dari Al-Mayadin, ledakan itu menyebabkan sejumlah tentara Israel tewas dan terluka. Sementara lokasi penyerangan sendiri dilakukan di Beit Hanon di jalur Gaza Utara. Selain itu di Camp Jabalia, mereka juga menargetkan 3 tank Merkava dengan peluru Al-Yasin 105. Tentara dan kendaraan musuh turut dibom saat berada di sekitar gerbang Salah al-Din, selatan kota Rafah. Selain itu, sayap militer Hamas juga mengklaim menangkap seorang komandan Brigade Selatan di Divisi Gaza, Asaf Hamami, pada 7 Oktober 2023. Asaf dalam kondisi terluka saat ditawan. Staf Umum Iran menerbitkan laporan awal tentang penyebab jatuhnya helikopter yang membawa Presiden Ebrahim Raisi pada Sabtu 19 Mei 2024. Berdasarkan hasil penyelidikan, helikopter tersebut tak menyimpang dari rute. Laporan ini diterbitkan Staf Umum Iran pada Kamis 23 Mei 2024 malam. Menurut laporan itu, helikopter Presiden Iran, Raisi, melanjutkan rute yang telah direncanakan sebelumnya dan tidak menyimpang dari rute tersebut. Pilot helikopter juga melakukan kontak dengan 2 helikopter lainnya dalam konvoi Presiden. Hasil laporan memastikan tidak ada bekas luka tembak atau sejenisnya yang terlihat pada puing-puing helikopter yang membawa Presiden Iran tersebut. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa helikopter kepresidenan terbakar setelah bertabrakan dengan tebing. Mereka juga menjelaskan alasan operasi pencarian dilakukan hingga pukul 5 pagi. Pasalnya, medan jatuhnya helikopter terjal, ada kabut tebal dan cuacanya dingin. Selain itu, tidak ada titik mencurigakan yang terdeteksi dalam komunikasi dan dialog dari pihak Iran, yaitu kru helikopter dengan menara kendali. Pihaknya masih akan mendalami dokumen terkait kecelakaan tersebut yang disebut membutuhkan waktu lama. Ketegangan Mesir dan Israel semakin meningkat selesai penutupan penyeberangan di Rafah. Menanggapi ketegangan itu, tentara Mesir siaga melakukan latihan. Dikabarkan Mesir menggunakan senjata buatan Rusia. Dikutip dari Al-Mayadin, hal itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan Mesir dan Panglima Angkatan Bersenjata, yakni Mohamed Zaki, yang mengatakan unit Angkatan Darat Lapangan Kedua Mesir telah melakukan tahap awal latihan taktis. Dalam latihan tersebut, tentara Mesir menggunakan amunisi aktif yang mampu mencangkup infiltrasi garis depan musuh. Angkatan Bersenjata Mesir telah menggunakan kumpulan senjata serang dan pertahanan Rusia, termasuk helikopter serang tunggal Kamov Ka-50 yang juga dikenal sebagai hiu hitam untuk perlindungan udara bagi pasukan darat. Mesir juga menggunakan beberapa pertahanan udara Rusia lainnya. Zaki memberikan catatan kegiatan dan misi pelatihan yang telah diselesaikan, memberikan pesan kepastian kepada musuh bahwa Angkatan Bersenjata Mesir siap melakukan tempur di perbatasan. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Pasukan pertahanan Israel, yakni IDF, kembali terlibat baku tembak dengan kelompok Lebanon, yakni Hizbullah, pada Jumat 24 Mei 2024 pagi waktu setempat. Asap mengepul menyusul baku tembak antara kedua kubu. Adapun pertempuran antara tentara Israel dan Hizbullah terjadi sejak pecahnya perang Hamas dan Israel pada tanggal 7 Oktober 2023 lalu. Perbatasan Lebanon dan Israel ini hampir setiap hari menjadi saksi baku tembak antara tentara Israel dan gerakan Syiah Lebanon Hizbullah atau sekutu Hamas. Selain itu, penampakan peluru-peluru tampak begitu jelas di langit Lebanon. Terdengar juga suara gemuruh perang, salah satunya bersumber dari serangan peluru yang diluncurkan. Sebagai informasi, krisis kemanusiaan di Gaza ini juga semakin memburuk, di mana pengiriman bantuan dan bahan bakar ke wilayah Palestina juga melambat setelah serangan darat Israel selama 2 minggu di kota Rafah di selatan. PBB juga telah menghentikan distribusi makanan di Rafah karena kurangnya pasokan dan ketidakamanan. Hal itu disampaikan oleh Badan Dunia tersebut pada Selasa 21 Mei 2024 malam lalu waktu setempat. Operasi pengiriman dari dermaga terapung baru yang didanai oleh Amerika Serikat juga telah dihentikan
setelah orang-orang yang putus asa menyita sebagian besar kiriman yang diturunkan di Rafah ke Truk pada akhir pekan lalu. Menteri Keamanan Nasional Israel yakni Itamar Ben-Gvir mengecam keputusan Irlandia, Norwegia, dan Spanyol yang mengakui negara Palestina. Hal itu disampaikan olehnya saat ditemui sejumlah awak media di luar kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Ben-Gvir ini bahkan menyatakan tidak mengizinkan deklarasi tentang negara Palestina. Bahkan deklarasi tentang pendirian negara seperti Palestina itu ditentang keras olehnya. Dikatakan oleh Ben-Gvir, hal-hal tersebut merupakan larangan Tuhan Yang Maha Esa. Norwegia, Irlandia, dan juga Spanyol juga telah mengumumkan bahwa mereka akan secara resmi mengakui Palestina sebagai sebuah negara pada Selasa 28 Mei 2024 mendatang. Ketiga negara itu menyampaikan pengumuman mereka seiring dengan semakin banyaknya negara-negara yang secara terbuka mempertimbangkan pengakuan Palestina sebagai sebuah negara. Hal ini khususnya terjadi di Eropa yang secara tradisional merupakan negara yang tidak terlalu peduli dengan masalah tersebut. Slovenia, Malta, dan Belgia juga merupakan negara-negara lainnya di benua Eropa yang sedang mendiskusikan apakah dan kapan akan mengakui negara Palestina. Saat ini selain Norwegia, Irlandia, dan juga Spanyol, 9 negara Eropa lainnya juga mengakui negara tersebut. Sebagai informasi, bulan Mei 2024 ini, anggota Majelis Umum PBB ini memberikan suara mendukung Palestina untuk bergabung dengan PBB, yakni yang dianggap kerap sebagai sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh sebuah negara. Sebagian besar negara-negara Timur Tengah, Afrika, dan Asia juga mengakui negara Palestina. Namun Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan banyak negara Eropa Barat ini belum menerapkannya. Negara-negara yang mengakui Palestina tahun ini adalah Bahama, kemudian Trinidad dan Tobago, Jamaika, dan Barbados. מהמקום הקדוש ביותר לעם ישראל, וששייך רק למדינת ישראל. אני אומר שהערב אנחנו נקבל עדות נוספת למה צריך להשמיד השמדה טוטלית את החמאס. המדינות שהכירו היום במדינה פלסטינית נותנים פרס לנוח'בות, לרוצחים, למתעללים, ואני אומר, אנחנו לא נאפשר אפילו הצהרה על מדינה פלסטינית, אפילו הצהרה על הקמת מדינה כזאת חס ושלום. אני אומר דבר נוסף, שכדי להשמיד את החמאס צריכים להיכנס לרפיח עד הסוף, לעשות טיפול שורש. אנחנו, כדי להחזיר את החטופים והחטופות שלנו, צריכים להפסיק את הדלק, צריכים לקבוע שהומניטרי רק תמורת הומניטרי, ולשלוט במקום הזה, במקום הכי חשוב. Gedung Putih mengatakan bahwa Presiden Joe Biden menentang pengakuan sepihak atas negara Palestina setelah tindakan Spanyol, Irlandia, dan Norwegia. Menurut Gedung Putih, pengakuan atas negara Palestina seharusnya dicapai melalui negosiasi diplomatik. Seorang juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih pada Kamis 23 Mei 2024 lalu mengatakan bahwa Joe Biden adalah pendukung kuat solusi dua negara dan telah mendukungnya sepanjang karirnya. Penasehat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan memperkuat pernyataan penentangan Amerika Serikat atas langkah 3 negara Eropa tersebut. Dia mengatakan setiap negara dapat membuat keputusannya sendiri mengenai pengakuan negara Palestina. Tetapi Presiden Biden berpendapat negosiasi langsung oleh para pihak adalah pendekatan terbaik. Biden percaya bahwa solusi dua negara yang menjamin keamanan Israel dan juga masa depan martabat serta keamanan bagi rakyat Palestina adalah cara terbaik untuk mewujudkan keamanan dan juga stabilitas jangka panjang bagi semua orang di kawasan. Sementara itu, saudara, sesudah berada di bawah tekanan global atas meningkatnya jumlah korban perang di Gaza, Israel ini juga semakin terjerumus ke dalam pengucilan internasional. Pada Rabu 22 Mei 2024 lalu, 3 negara Eropa memutuskan hubungan dengan Israel dan memutuskan untuk mengakui negara Palestina. Tindakan tersebut yang digambarkan oleh juru bicara pemerintah Israel sebagai tindakan yang sembrono memang tidak akan mempunyai dampak praktis baik terhadap reruntuhan Gaza maupun
tepi barat yang telah diduduki. Each country is entitled to make its own determinations, but the U.S. position on this is clear. President Biden, as I just said, has been on the record supporting a two-state solution. He has been equally emphatic on the record that that two-state solution should be brought about through direct negotiations through the parties, not through unilateral recognition. Each country is entitled to make its own determinations, but the U.S. position on this is clear. President Biden, as I just said, has been on the record supporting a two-state solution. He has been equally emphatic on the record that that two-state solution should be brought about through direct negotiations through the parties, not through unilateral recognition. Each country is entitled to make its own. Demikian live breaking news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Kepala Staf Presiden Iran Ibrahim Raisi, Gholam Hussein Ismaili menjelaskan momen-momen terakhir helikopter yang membawa Presiden Ibrahim Raisi jatuh. Menurutnya, helikopter tersebut hilang dalam waktu singkat. Gholam Hussein sendiri berada di helikopter ketiga konvoi Presiden dan selamat dari insiden itu. Dikatakannya, kondisi cuaca saat itu cerah. Terlihat sepetak awan kecil setelah konvoi Presiden berada di udara selama setengah jam. Bahkan saat itu disebutnya tak ada kabut darat. Saat itu kapten helikopter yang membawa rombongan Presiden Raisi meminta kedua pilot lainnya terbang ke atas awan. Setelah naik ke awan, mereka tak melihat helikopter utama. Padahal menurutnya proses naiknya helikopter tak sulit dan tak terjadi turbulensi. Gholam juga membantah ada perakiraan cuaca yang menyebutkan adanya gangguan cuaca yang membuat penerbangan tidak aman. Pihaknya memperkirakan helikopter pembawa Presiden Raisi melakukan pendaratan darurat. Heli tersebut hilang dari pandangan dalam waktu 1 menit 30 detik. Saat ini pihak Iran masih menyelidiki penyebab jatuhnya helikopter yang menewaskan Presiden Raisi dan rombongan. Perlawanan Islam Irak kembali meneror pasukan pertahanan Israel atau IDF. Kali ini Irak menyerang militer IDF yang berada di Golan. Video tersebut diunggah di Telegram dan memperlihatkan detik-detik drone Iran meluncur. Serangan drone Irak mengakibatkan semburan api yang mampu meluluhlantakkan militer IDF di Golan. Drone Irak juga mampu menewaskan tentara Israel meski tak diungkap jumlah korban yang gugur. Brigade Al-Qassam mengunggah video yang memperlihatkan pejuangnya mengurus anak kecil di tengah perang. Adapun video itu diunggah Al-Qassam seusai tentara Israel memposting video militan Palestina. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengatakan bahwa Hamas telah menyulik dan menyiksa tentara wanita Zionis. Video tersebut pun dibalas Al-Qassam dengan memperlihatkan pejuangnya bersikap ramah terhadap anak-anak. Militan Palestina menyebut Israel berbohong, pasalnya Hamas tidak membunuh anak-anak seperti tentara IDF. انظروا الرحمة في قلوبنا ها هم الأطفال لم نقتلهم كما تفعلون. يلا درينك يلا سي بسم الله يلا درينك.
Hizbullah tak henti-hentinya menargetkan pasukan pertahanan Israel atau IDF yang berada di perbatasan Lebanon. Kali ini Hizbullah menyerang tentara Israel yang berada di situs Metula. Adapun video penyerangan itu diunggah Hizbullah di akun Telegramnya pada Jumat 24 Mei. Dalam video itu memperlihatkan situs Metula hancur lebur hingga asap pekat menyelimuti. Dilaporkan tentara Israel tewas di dalamnya meski tak dijelaskan secara rinci jumlah korban jiwa. ראש הממשלה בנימין נתניהו, הסרטון הזה מיועד לך. אנחנו חיילי המילואים לא מתכוונים למסור את המפתחות. Yair Netanyahu, putra dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mengunggah video adanya tentara Israel yang memberontak. Tentara tersebut mengancam Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Dalam rekaman video, tentara yang mengenakan topeng ini juga mengancam Kepala Staf IDF Herzi Halevi. Tentara Israel ini mengaku bahwa dirinya adalah tentara cadangan yang tidak ingin melancarkan serangan pada Hamas dan milisi pro-Palestina lain. Tentara tersebut juga memohon karena telah kehilangan banyak kehidupan, keluarga, hingga bisnis mereka karena terpaksa diterjunkan menyerang Gaza. Karena diunggahnya video ini, banyak pihak yang kemudian menyerukan agar Yair Netanyahu ditangkap dan diadili. Pasalnya, Yair dianggap sudah menyebarkan video pemberontakan. Nantinya, Yair bisa dipidana hingga 5 tahun penjara. Kecaman ini juga muncul lantaran maksud dari video yang diunggah Yair berkaitan soal opsi gencatan senjata permanen di jalur Gaza. Namun, Benjamin Netanyahu sendiri masih belum menyetujui proposal gencatan senjata tersebut. Israel bersama sekutu utamanya Amerika Serikat terus gencar memburu pemimpin Hamas Yahya Sinwar. Namun Israel rupanya kecolongan sebab Sinwar dilaporkan sempat muncul dan berjalan-jalan di jalur Gaza, Palestina. Kabar keberadaan Sinwar ini disampaikan oleh seorang pejabat Hamas kepada surat kabar Al-Arabi Al-Jadid yang berbasis di Lebanon pada Rabu 22 Mei. Pejabat yang tidak disebutkan namanya itu mengatakan pemimpin Hamas itu bertemu dengan para pejuang dan meninjau lokasi di mana petempur mereka bentrokan dengan pasukan pertahanan Israel. Sumber Hamas menyebut Sinwar secara efektif mengomandoi pasukannya di lapangan. Bahkan Sinwar baru-baru ini memeriksa daerah-daerah yang menjadi tempat pertempuran Hamas dan IDF. Selain itu, Sinwar juga disebut bertemu dengan beberapa pejuangnya. Pertemuan itu bukan di dalam terowongan bawah tanah, melainkan di tanah Gaza. Dalam pertemuan itu, Sinwar disebut memberi pengarahan kepada pimpinan eksternal gerakan tersebut mengenai situasi perlawanan di jalur Gaza, memberikan informasi terkini mengenai kemampuan tempurnya. Sumber tersebut mencatat jika pertemuan tersebut berlangsung di rumah para pemimpin Hamas. Di sisi lain, laporan tersebut membantah klaim Israel yang menyebut Sinwar lost kontak dengan pasukannya di lapangan. Sejauh ini intelijen, pejabat dan media-media Israel mengklaim jika Sinwar berada di terowongan bawah tanah.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali mendapatkan perlawanan sengit dari sniper Brigade Al-Quds. Saat gotong royong membawa amunisi, para tentara tersebut dihujani dengan peluru panas Al-Quds. Seorang tentara pun tertembak di bagian kepala hingga jatuh dari tanknya. Detik-detik peluru panas Al-Quds menembus tentara Israel itu dirilis melalui saluran Telegram pada Sabtu 25 Mei 2024. Dalam video terlihat sejumlah tentara Israel gotong royong membawa amunisi di dekat tank di poros Netzarim. Kemudian dari kejauhan, sniper Al-Quds pun menghujani peluru ke arah para tentara tersebut. Serangan dari Al-Quds itu pun terlihat mengenai seorang tentara yang hendak naik ke atas tanknya. Akibatnya tentara tersebut tersungkur dan terjatuh dari atas tank tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, berhasil melumpuhkan tentara Israel dalam pertempuran di Jabalia. Bahkan pejuang Hamas juga menyeret jasad tentara Israel yang berlumuran darah itu ke dalam terowongan. Penyelidikan jatuhnya helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi masih terus bergulir. Berdasarkan hasil investigasi awal, tidak ada bukti tembakan atau kerusakan eksternal pada heli yang ditumpangi Raisi tersebut. Namun demikian, Belarus dan Rusia menyalahkan sekutu utama Israel, Amerika Serikat atas insiden ini. Tudingan itu disampaikan langsung oleh Presiden Belarus Alexander Lukashenko dalam konferensi persnya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Jumat 24 Mei. Lukashenko menyalahkan Amerika Serikat atas jatuhnya helikopter yang menewaskan Raisi. Pasalnya, Iran mengalami kesulitan dalam memelihara dan memperoleh suku cadang helikopter. Penderitaan Iran dalam memperoleh suku cadang helikopter ini karena sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat terhadap Teheran.
Lebih lanjut, menurut Lukashenko, Amerika Serikat tidak berhak memberi sanksi terhadap kapal, pesawat, dan heli yang mengangkut orang. Lukashenko mencatat bahwa Amerika Serikat juga menjatuhkan sanksi serupa terhadap Belarus pada pesawat yang digunakan Belarus untuk mengangkut presiden. Sementara itu, Vladimir Putin mencatat bahwa selain helikopter yang membawa Raisi, 2 helikopter lainnya dalam rombongan itu mendarat dengan selamat. Putin menyebut helikopter yang selamat tersebut adalah buatan Rusia, sedangkan Raisi dan pejabat senior lain menggunakan helikopter Bell 212 rancangan Amerika Serikat, di mana helikopter tersebut berusia puluhan tahun. Putin pun heran mengapa Raisi memilih menggunakan helikopter buatan Amerika Serikat tersebut daripada helikopter buatan Rusia. Israel bersama sekutu utamanya Amerika Serikat terus gencar memburu pemimpin Hamas Yahya Sinwar. Namun Israel rupanya kecolongan sebab Sinwar dilaporkan sempat muncul dan berjalan-jalan di jalur Gaza, Palestina. Kabar keberadaan Sinwar ini disampaikan oleh seorang pejabat Hamas kepada surat kabar Al-Arabi Al-Jadid yang berbasis di Lebanon pada Rabu 22 Mei. Pejabat yang tidak disebutkan namanya itu mengatakan pemimpin Hamas itu bertemu dengan para pejuang dan meninjau lokasi di mana petempur mereka bentrokan dengan pasukan pertahanan Israel. Sumber Hamas menyebut Sinwar secara efektif mengomandoi pasukannya di lapangan, bahkan Sinwar baru-baru ini memeriksa daerah-daerah yang menjadi tempat pertempuran Hamas dan IDF. Selain itu, Sinwar juga disebut bertemu dengan beberapa pejuangnya. Pertemuan itu bukan di dalam terowongan bawah tanah, melainkan di tanah Gaza. Dalam pertemuan itu, Sinwar disebut memberi pengarahan kepada pimpinan eksternal gerakan tersebut mengenai situasi perlawanan di jalur Gaza, memberikan informasi terkini mengenai kemampuan tempurnya. Sumber tersebut mencatat jika pertemuan tersebut berlangsung di rumah para pemimpin Hamas. Di sisi lain, laporan tersebut membantah klaim Israel yang menyebut Sinwar lost kontak dengan pasukannya di lapangan. Sejauh ini intelijen, pejabat, dan media-media Israel mengklaim jika Sinwar berada di terowongan bawah tanah. Dinas Keamanan Umum Israel atau Shin Bet salah pasang foto buronan tokoh Hamas Mohammed Shabana. Shin Bet malah menerbitkan foto seorang kritikus olahraga Mesir yang namanya mirip dengan tokoh Hamas tersebut. Imbas kesalahan besar ini, Shin Bet menjadi bahan olok-olokan publik Mesir dan regional di kawasan Timur Tengah. Surat kabar Yediot Ahronot menyebut Muhammad Shabana menjadi buronan Shin Bet setelah upaya pembunuhan terhadap dirinya gagal. Muhammad Shabana adalah tokoh Hamas yang juga memimpin Brigade Rafah. Hanya saja Shin Bet justru memasang foto Muhammad Shabana yang merupakan kritikus olahraga Mesir. Bahkan dia turut menanggapi insiden Shin Bet salah pasang foto dirinya. Dia mengejek kesalahan besar yang dilakukan oleh Shin Bet yang seharusnya menjadi salah satu badan keamanan paling kuat di Israel. Menurutnya, Shin Bet hanya mengandalkan Google untuk mencari gambar apapun termasuk informasi terkait DPO tersebut. Atas insiden ini, dia pun menuntut Israel mengambil tindakan hukum dan mendapatkan kompensasi finansial dalam jumlah yang besar. Nantinya uang tersebut akan disumbangkan untuk perjuangan Palestina. Dinas Keamanan Umum Israel atau Shin Bet salah pasang foto buronan tokoh Hamas Mohammed Shabana. Shin Bet malah menerbitkan foto seorang kritikus olahraga Mesir yang namanya mirip dengan tokoh Hamas tersebut. Imbas kesalahan besar ini, Shin Bet menjadi bahan olok-olokan publik Mesir dan regional di kawasan Timur Tengah. Surat kabar Yediot Ahronot menyebut Muhammad Shabana menjadi buronan Shin Bet setelah upaya pembunuhan terhadap dirinya gagal. Muhammad Shabana adalah tokoh Hamas yang juga memimpin Brigade Rafah. Hanya saja Shin Bet justru memasang foto Muhammad Shabana yang merupakan kritikus olahraga Mesir. Bahkan dia turut menanggapi insiden Shin Bet salah pasang foto dirinya. Dia mengejek kesalahan besar yang dilakukan oleh Shin Bet yang seharusnya menjadi salah satu badan keamanan paling kuat di Israel. Menurutnya, Shin Bet hanya mengandalkan Google untuk mencari gambar apapun termasuk informasi terkait DPO tersebut. Atas insiden ini, dia pun menuntut Israel mengambil tindakan hukum dan mendapatkan kompensasi finansial dalam jumlah yang besar. Nantinya uang tersebut akan disumbangkan untuk perjuangan Palestina.
Penyelidikan jatuhnya helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi masih terus bergulir. Berdasarkan hasil investigasi awal, tidak ada bukti tembakan atau kerusakan eksternal pada heli yang ditumpangi Raisi tersebut. Namun demikian, Belarus dan Rusia menyalahkan sekutu utama Israel, Amerika Serikat atas insiden ini. Tudingan itu disampaikan langsung oleh Presiden Belarus Alexander Lukashenko dalam konferensi persnya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Jumat 24 Mei. Lukashenko menyalahkan Amerika Serikat atas jatuhnya helikopter yang menewaskan Raisi. Pasalnya, Iran mengalami kesulitan dalam memelihara dan memperoleh suku cadang helikopter. Penderitaan Iran dalam memperoleh suku cadang helikopter ini karena sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat terhadap Teheran. Lebih lanjut, menurut Lukashenko, Amerika Serikat tidak berhak memberi sanksi terhadap kapal, pesawat, dan heli yang mengangkut orang. Lukashenko mencatat bahwa Amerika Serikat juga menjatuhkan sanksi serupa terhadap Belarus pada pesawat yang digunakan Belarus untuk mengangkut presiden. Sementara itu, Vladimir Putin mencatat bahwa selain helikopter yang membawa Raisi, 2 helikopter lainnya dalam rombongan itu mendarat dengan selamat. Putin menyebut helikopter yang selamat tersebut adalah buatan Rusia, sedangkan Raisi dan pejabat senior lain menggunakan helikopter Bell 212 rancangan Amerika Serikat, di mana helikopter tersebut berusia puluhan tahun. Putin pun heran mengapa Raisi memilih menggunakan helikopter buatan Amerika Serikat tersebut daripada helikopter buatan Rusia. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan puluhan rudal ke wilayah Israel. Serangan itu menyebabkan kebakaran dan kerusakan parah di kota-kota di utara. Pada Kamis 23 Mei 2024, Hizbullah dilaporkan menembakkan sekitar 30 roket dari Lebanon ke wilayah Galilea Atas di Israel Utara. IDF mengklaim sebagian besar proyektil berhasil dicegat, sementara yang lain jatuh di area terbuka. Tidak ada laporan awal mengenai korban cedera, meskipun roket tersebut menyebabkan beberapa kebakaran. Kabar ini disampaikan oleh Dewan Regional Galilea Atas. Hizbullah mengaku bertanggung jawab dengan mengatakan bahwa pihaknya telah menembakkan lusinan roket Katyusha ke pangkalan militer IDF dekat Safed. Hizbullah mengklaim bahwa serangan itu sebagai balasan atas tindakan Israel di hari sebelumnya yang menewaskan anggotanya. Sementara pada Jumat 24 Mei, pawai drone Hizbullah Lebanon menyasar Kiryat Simona. Rentetan drone tersebut meledak tanpa dicegat militer Israel. Bahkan sirena peringatan baru berbunyi setelah drone-drone tersebut menghantam Kiryat Simona. Serangan Hizbullah merupakan lanjutan dari operasi harian mereka ke wilayah pendudukan Israel di utara Palestina. Perlawanan di Lebanon, Hizbullah melakukan sekitar selusin operasi militer terhadap pangkalan dan pasukan pendudukan Israel. Serangan menyebabkan kerusakan parah dan tewasnya sejumlah tentara rezim Zionis. Mulanya kelompok perlawanan menargetkan peralatan pengawasan di lokasi Bayat Blida. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan tersebut tepat mengenai sasaran hingga target hancur. 2 roket berat Burkan juga diluncurkan menghantam situs militer Al-Malikiyah pada pukul 5.20 waktu setempat. Mereka juga menargetkan sebuah bangunan yang digunakan oleh tentara Israel di pemukiman Margaliot dengan roket. Selain itu, Hizbullah menghancurkan tank Merkava di pemukiman Situla dengan peluru kendali, membunuh dan melukai awaknya. Tank tersebut dikerahkan di lokasi tersebut sebagai pengganti Merkava lain yang dihancurkan oleh perlawanan kemarin. Setelah tank tersebut hancur, Hizbullah menembakkan peluru artileri ke arah tentara Israel yang bergerak di sekitar reruntuhan. Sebuah bangunan di pemukiman Manara yang digunakan oleh intelijen militer juga menjadi sasaran senjata yang tepat. Serangan mengakibatkan hancurnya peralatan pengawasan. Tindakan tentara Israel yang membakar Al-Quran dan sejumlah buku selama operasi militer di jalur Gaza mendapat kecaman publik. Bahkan video detik-detik pembakaran Al-Quran ini viral di media sosial. Pasukan pertahanan Israel pada Jumat 24 Mei 2024 mengatakan bahwa polisi militer sedang menyelidiki insiden tersebut, di mana tentara Israel memfilmkan diri mereka sendiri membakar buku, termasuk Al-Quran, di Gaza. Rekaman tersebut diunggah ke media sosial dan kemudian disebarkan kembali ke akun-akun warga Palestina. Dikutip dari The Times of Israel, video tersebut diduga diambil di kawasan Rafah.
memperlihatkan seorang tentara memegang Al-Quran sebelum melemparkannya ke dalam api. Gambar lain dilaporkan dari Universitas Al-Aqsa di kota Gaza menunjukkan seorang tentara berpose di depan rak buku yang dibakar. Nantinya temuan polisi militer akan diserahkan kepada advokat jenderal militer untuk ditinjau. Disebutkan insiden parah ini tak sejalan dengan nilai-nilai IDF dan protokolnya. Unit juru bicara IDF mengaku pihaknya menghormati semua agama dan sepenuhnya mengutuk perilaku seperti itu. Perlawanan di Lebanon, Hizbullah melakukan sekitar selusin operasi militer terhadap pangkalan dan pasukan pendudukan Israel. Serangan menyebabkan kerusakan parah dan tewasnya sejumlah tentara rezim Zionis. Mulanya kelompok perlawanan menargetkan peralatan pengawasan di lokasi Bayat Blida. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan tersebut tepat mengenai sasaran hingga target hancur. 2 roket berat Burkan juga diluncurkan menghantam situs militer Al-Malikiyah pada pukul 5.20 waktu setempat. Mereka juga menargetkan sebuah bangunan yang digunakan oleh tentara Israel di pemukiman Margaliot dengan roket. Selain itu, Hizbullah menghancurkan tank Merkava di pemukiman Situla dengan peluru kendali, membunuh dan melukai awaknya. Tank tersebut dikerahkan di lokasi tersebut sebagai pengganti Merkava lain yang dihancurkan oleh perlawanan kemarin. Setelah tank tersebut hancur, Hizbullah menembakkan peluru artileri ke arah tentara Israel yang bergerak di sekitar reruntuhan. Sebuah bangunan di pemukiman Manara yang digunakan oleh intelijen militer juga menjadi sasaran senjata yang tepat. Serangan mengakibatkan hancurnya peralatan pengawasan. Tindakan tentara Israel yang membakar Al-Quran dan sejumlah buku selama operasi militer di jalur Gaza mendapat kecaman publik. Bahkan video detik-detik pembakaran Al-Quran ini viral di media sosial. Pasukan Pertahanan Israel pada Jumat 24 Mei 2024 mengatakan bahwa polisi militer sedang menyelidiki insiden tersebut, di mana tentara Israel memfilmkan diri mereka sendiri membakar buku, termasuk Al-Quran, di Gaza. Rekaman tersebut diunggah ke media sosial dan kemudian disebarkan kembali ke akun-akun warga Palestina. Dikutip dari The Times of Israel, video tersebut diduga diambil di kawasan Rafah, memperlihatkan seorang tentara memegang Al-Quran sebelum melemparkannya ke dalam api. Gambar lain dilaporkan dari Universitas Al-Aqsa di kota Gaza menunjukkan seorang tentara berpose di depan rak buku yang dibakar. Nantinya temuan polisi militer akan diserahkan kepada advokat jenderal militer untuk ditinjau. Disebutkan insiden parah ini tak sejalan dengan nilai-nilai IDF dan protokolnya. Unit juru bicara IDF mengaku pihaknya menghormati semua agama dan sepenuhnya mengutuk perilaku seperti itu. Pasukan perlawanan di Lebanon, Hizbullah meluncurkan puluhan rudal ke wilayah Israel. Serangan itu menyebabkan kebakaran dan kerusakan parah di kota-kota di utara. Pada Kamis 23 Mei 2024, Hizbullah dilaporkan menembakkan sekitar 30 roket dari Lebanon ke wilayah Galilea Atas di Israel Utara. IDF mengklaim sebagian besar proyektil berhasil dicegat, sementara yang lain jatuh di area terbuka. Tidak ada laporan awal mengenai korban cedera, meskipun roket tersebut menyebabkan beberapa kebakaran. Kabar ini disampaikan oleh Dewan Regional Galilea Atas. Hizbullah mengaku bertanggung jawab dengan mengatakan bahwa pihaknya telah menembakkan lusinan roket Katyusha ke pangkalan militer IDF dekat Safed. Hizbullah mengklaim bahwa serangan itu sebagai balasan atas tindakan Israel di hari sebelumnya yang menewaskan anggotanya. Sementara pada Jumat 24 Mei, pawai drone Hizbullah Lebanon menyasar Kiryat Simona. Rentetan drone tersebut meledak tanpa dicegat militer Israel. Bahkan sirena peringatan baru berbunyi setelah drone-drone tersebut menghantam Kiryat Simona. Serangan Hizbullah merupakan lanjutan dari operasi harian mereka ke wilayah pendudukan Israel di utara Palestina. Tiga wilayah di Gaza seakan menjadi pemakaman massal bagi tentara Israel, sebab para tentara tersebut tewas bergelimpangan selesai mendapatkan aksi perlawanan dari militan Palestina. Angka tentara Israel yang luka juga melonjak akibat serangan perlawanan. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 24 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel.
Menurut laporannya, pasukan perang Israel mendapatkan perlawanan sengit dari militan Palestina di 3 wilayah di Gaza pada Kamis 23 Mei 2024. Di antaranya di Jabalia dan Beit Hanon di Gaza Utara dan Rafah di Gaza Selatan. Karena kondisi tersebut, Zionis menambahkan pasukan perangnya di wilayah itu. Salah satunya Zionis mengerahkan batalion Netzah Yehuda, pasukan perang Israel yang semuanya terdiri dari lebih dari 1.000 tentara laki-laki. Meski demikian, pasukan Zionis itu tetap kelabakan menghadapi perlawanan. Akibatnya jasad tentara Israel tewas bergelimpangan seusai tersambar serangan-serangan perlawanan. Selain itu, jumlah tentara yang luka juga melambung tinggi dalam pertempuran di 3 wilayah di Gaza tersebut. Iron Dome Israel kembali kebobolan dengan serangan Hizbullah pada Kamis 23 Mei 2024. Setidaknya ada 30 rudal yang sukses menembus pertahanan udara Israel tersebut. Akibatnya 10 kota di wilayah Galilea atas mencekam dan sirene peringatan menggema tanpa henti. Dilansir dari tribunnews.com, kondisi tersebut diungkapkan oleh media Ibrani pada Kamis kemarin. Menurut laporannya, sejumlah besar rudal dari Lebanon Selatan mengenai Galilea atas dan sejumlah situs vital Israel. Imbas serangan tersebut, 10 kota di wilayah Galilea atas mencekam. Sirene peringatan bahaya juga terdengar tanpa henti seusai 30 rudal Hizbullah menembus Iron Dome. Diketahui sebelumnya serangan Hizbullah semakin intensif saat Israel melakukan invasi militer ke kota Rafah, Gaza Selatan. Pekan lalu Hizbullah juga melancarkan serangan udara yang pertama terhadap pangkalan Israel di kawasan Metula, Palestina Utara yang diduduki. Dalam operasinya itu, Hizbullah juga pertama kalinya menggunakan drone yang dilengkapi 2 rudal. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, kembali beraksi dengan menyergap pasukan pertahanan Israel atau IDF di Rafah pada Rabu 22 Mei 2024. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembakkan peledak radiah dan granat tangan ke sekelompok tentara. Akibatnya, 10 tentara Israel tewas bergelimpangan di lokasi tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan langsung oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 23 Mei 2024 kemarin. Lewat saluran Telegram, Al-Qassam mengatakan bahwa para pejuangnya telah menargetkan tentara-tentara Israel di Rafah dan Beit Hanon. Di Rafah, Al-Qassam mengaku menghujani kumpulan tentara Israel menggunakan peledak radiah dan granat tangan. Akibat serangannya itu, setidaknya 10 tentara Israel tewas. Sementara di utara Beit Hanon, jalur Gaza Utara, Hamas menyerang IDF menggunakan alat peledak Stuart. Akibatnya, Zionis mengalami banyak kerugian dan sejumlah kendaraan militer Israel dilaporkan hancur berkeping-keping. 3 tentara Israel juga dilaporkan tewas ditembus peluru panas Hamas dalam pertempuran di lokasi tersebut. Tiga wilayah di Gaza seakan menjadi pemakaman massal bagi tentara Israel, sebab para tentara tersebut tewas bergelimpangan selesai mendapatkan aksi perlawanan dari militan Palestina. Angka tentara Israel yang luka juga melonjak akibat serangan perlawanan. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 24 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel. Menurut laporannya, pasukan perang Israel mendapatkan perlawanan sengit dari militan Palestina di 3 wilayah di Gaza pada Kamis 23 Mei 2024. Di antaranya di Jabalia dan Beit Hanon di Gaza Utara dan Rafah di Gaza Selatan. Karena kondisi tersebut, Zionis menambahkan pasukan perangnya di wilayah itu. Salah satunya Zionis mengerahkan batalion Netzah Yehuda, pasukan perang Israel yang semuanya terdiri dari lebih dari 1.000 tentara laki-laki. Meski demikian, pasukan Zionis itu tetap kelabakan menghadapi perlawanan. Akibatnya jasad tentara Israel tewas bergelimpangan seusai tersambar serangan-serangan perlawanan.
Selain itu, jumlah tentara yang luka juga melambung tinggi dalam pertempuran di 3 wilayah di Gaza tersebut. Perlawanan Islam Irak kembali menyerang Zionis secara membabi buta. Selama 2 hari berturut-turut, perlawanan Irak meluncurkan drone berpeledak ke pelabuhan Haifa, Israel. Akibatnya pelabuhan mengalami kerusakan hingga akses perdagangan dan akses bantuan untuk tentara Israel lumpuh. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi langsung oleh perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukan perlawanan Irak meluncurkan drone berpeledak ke situs-situs vital Israel selama 2 hari berturut-turut, mulai dari Kamis 23 Mei 2024 hingga Jumat 24 Mei 2024. Serangan drone berpeledak itu pun diklaim mengenai pelabuhan Haifa, Israel, yang mana pelabuhan tersebut merupakan sebuah lokasi penting yang dipakai untuk mengawasi sebagian besar perdagangan pendudukan. Hancurnya pelabuhan Haifa ini juga diklaim melumpuhkan akses bantuan untuk rezim Israel. Terlebih setelah serangan drone tersebut, pelabuhan Haifa juga tersambar 2 rudal jelajah perlawanan. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, kembali beraksi dengan menyergap pasukan pertahanan Israel atau IDF di Rafah pada Rabu 22 Mei 2024. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembakkan peledak radiah dan granat tangan ke sekelompok tentara. Akibatnya, 10 tentara Israel tewas bergelimpangan di lokasi tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan langsung oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 23 Mei 2024 kemarin. Lewat saluran Telegram, Al-Qassam mengatakan bahwa para pejuangnya telah menargetkan tentara-tentara Israel di Rafah dan Beit Hanon. Di Rafah, Al-Qassam mengaku menghujani kumpulan tentara Israel menggunakan peledak radiah dan granat tangan. Akibat serangannya itu, setidaknya 10 tentara Israel tewas. Sementara di utara Beit Hanon, jalur Gaza Utara, Hamas menyerang IDF menggunakan alat peledak Stuart. Akibatnya, Zionis mengalami banyak kerugian dan sejumlah kendaraan militer Israel dilaporkan hancur berkeping-keping. 3 tentara Israel juga dilaporkan tewas ditembus peluru panas Hamas dalam pertempuran di lokasi tersebut. Rusia secara terbuka menyatakan kemarahannya atas meninggalnya Presiden Iran Ebrahim Raisi dalam kecelakaan helikopter. Rusia pun mengaitkan tewasnya Raisi ini dengan musuh bebuyutan Teheran, yakni Amerika Serikat. Dikutip dari Hindustan Times, pemerintahan Putin menyatakan kegeramannya atas ucapan seorang pejabat senior Amerika Serikat. Hal ini seusai pejabat senior Amerika ini mengungkapkan kebahagiaan dan merayakan kepuasan atas kematian Raisi. Rusia mengecam aksi pejabat Amerika dan menyebut bahwa sikap tersebut akan memperburuk hubungan antara dua negara adidaya itu. Kini Rusia pun bergerak dan menawarkan bantuan untuk mengungkap apa sebenarnya penyebab jatuhnya helikopter yang membawa orang nomor 1 di Iran itu. Presiden Iran Ebrahim Raisi sendiri meninggal dunia seusai helikopter yang ditumpanginya jatuh di wilayah pegunungan Azerbaijan Timur. Kecelakaan ini terjadi pada Minggu 19 Mei kemarin. Media Iran menyatakan Raisi meninggal dunia setelah helikopternya terjatuh. Adapun 8 orang lainnya termasuk Menteri Luar Negeri Abdullahian juga meninggal dalam insiden ini. Dugaan sementara helikopter tersebut jatuh karena terdampak cuaca buruk di wilayah Julfa, Provinsi Azerbaijan Timur. Pemerintah Iran sampai saat ini masih bungkam soal penyebab sebenarnya jatuhnya helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi. Di tengah beragam spekulasi atas penyebab tewasnya Presiden Iran ini, muncul klaim bahwa senjata laser luar angkasa diduga dimanfaatkan. Dikutip dari Hindustan Times, banyak spekulasi dan rumor yang mengatakan bahwa tewasnya Raisi tak hanya kecelakaan helikopter biasa. Hal ini menyusul adanya klaim yang menyebut bahwa ada senjata laser berbasis ruang angkasa yang diduga telah digunakan untuk menjatuhkan helikopter Presiden Iran ini. Dari laporan Hindustan pula, senjata laser ini mirip dengan teknologi balok besi yang beberapa kali digunakan oleh pemerintah Israel dan pasukan militernya. Dugaan ini menguat seusai Kepala Staf Raisi menyebut bahwa kondisi cuaca
saat insiden jatuhnya helikopter tergolong cerah selama penerbangan. Sementara itu, Turki juga menambahkan dugaan dengan menyatakan transponder helikopter yang ditumpangi Raisi hilang atau telah dimatikan. Presiden Iran Ebrahim Raisi ini meninggal dunia seusai helikopternya jatuh di wilayah pegunungan Azerbaijan Timur. Kecelakaan terjadi pada Minggu 19 Mei kemarin. Media Iran juga menyatakan Raisi meninggal dunia setelah helikopternya tersebut terjatuh. Selain Raisi, ada 8 orang lainnya yang juga meninggal dunia, termasuk Menteri Luar Negeri Iran Amir Abdullahian. Dugaan sementara helikopter tersebut jatuh karena terdampak cuaca buruk di wilayah Jolfa, Provinsi Azerbaijan Timur. Iron Dome Israel kembali kebobolan dengan serangan Hizbullah pada Kamis 23 Mei 2024. Setidaknya ada 30 rudal yang sukses menembus pertahanan udara Israel tersebut. Akibatnya 10 kota di wilayah Galilea atas mencekam dan sirene peringatan menggema tanpa henti. Dilansir dari tribunnews.com, kondisi tersebut diungkapkan oleh media Ibrani pada Kamis kemarin. Menurut laporannya, sejumlah besar rudal dari Lebanon Selatan mengenai Galilea atas dan sejumlah situs vital Israel. Imbas serangan tersebut, 10 kota di wilayah Galilea atas mencekam. Sirene peringatan bahaya juga terdengar tanpa henti seusai 30 rudal Hizbullah menembus Iron Dome. Diketahui sebelumnya serangan Hizbullah semakin intensif saat Israel melakukan invasi militer ke kota Rafah, Gaza Selatan. Pekan lalu Hizbullah juga melancarkan serangan udara yang pertama terhadap pangkalan Israel di kawasan Metula, Palestina Utara yang diduduki. Dalam operasinya itu, Hizbullah juga pertama kalinya menggunakan drone yang dilengkapi 2 rudal. تدق الحشودات الصهيونية شرق الحديد بقذائف نام الستين. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد.
Hizbullah tak henti-hentinya menargetkan pasukan pertahanan Israel atau IDF yang berada di perbatasan Lebanon. Kali ini Hizbullah menyerang tentara Israel yang berada di situs Metula. Adapun video penyerangan itu diunggah Hizbullah di akun Telegramnya pada Jumat 24 Mei. Dalam video itu memperlihatkan situs Metula hancur lebur hingga asap pekat menyelimuti. Dilaporkan tentara Israel tewas di dalamnya meski tak dijelaskan secara rinci jumlah korban jiwa. Brigade Al-Qassam mengunggah video yang memperlihatkan pejuangnya mengurus anak kecil di tengah perang. Adapun video itu diunggah Al-Qassam, selesai tentara Israel memposting video militan Palestina. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengatakan bahwa Hamas telah menyulik dan menyiksa tentara wanita Zionis. Video tersebut pun dibalas Al-Qassam dengan memperlihatkan pejuangnya bersikap ramah terhadap anak-anak. Militan Palestina menyebut Israel berbohong, pasalnya Hamas tidak membunuh anak-anak seperti tentara IDF. انظروا الرحمة في قلوبنا ها هم الأطفال لم نقتلهم كما تفعلون. يلا درينك يلا سي بسم الله يلا درينك. Perlawanan Islam Irak kembali meneror pasukan pertahanan Israel atau IDF. Kali ini Irak menyerang militer IDF yang berada di Golan. Video tersebut diunggah di Telegram dan memperlihatkan detik-detik drone Iran meluncur. Serangan drone Irak mengakibatkan semburan api yang mampu meluluhlantakkan militer IDF di Golan. Drone Irak juga mampu menewaskan tentara Israel meski tak diungkap jumlah korban yang gugur. Ketegangan Mesir dan Israel semakin meningkat selesai penutupan penyeberangan di Rafah. Menanggapi ketegangan itu, tentara Mesir siaga melakukan latihan. Dikabarkan Mesir menggunakan senjata buatan Rusia. Dikutip dari Al-Mayadin.net, hal itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan Mesir dan Panglima Angkatan Bersenjata, yakni Mohamed Zaki, yang mengatakan unit Angkatan Darat Lapangan Kedua Mesir telah melakukan tahap awal latihan taktis. Dalam latihan tersebut, tentara Mesir menggunakan amunisi aktif yang mampu mencangkup infiltrasi garis depan musuh. Angkatan Bersenjata Mesir telah menggunakan kumpulan senjata serang dan pertahanan Rusia, termasuk helikopter serang tunggal Kamov Ka-50 yang juga dikenal sebagai hiu hitam untuk perlindungan udara bagi pasukan darat. Mesir juga menggunakan beberapa pertahanan udara Rusia lainnya. Zaki memberikan catatan kegiatan dan misi pelatihan yang telah diselesaikan, memberikan pesan kepastian kepada musuh bahwa Angkatan Bersenjata Mesir siap melakukan tempur di perbatasan. Perlawanan Palestina melanjutkan keterlibatannya menyerang pasukan pendudukan Israel di jalur Gaza. Terbaru mereka meledakkan kumpulan IDF saat berada di terowongan. Memasuki hari ke-230, faksi perlawanan Palestina terus menghadapi pasukan tentara pendudukan Israel di berbagai front pertempuran. Perang sengit terjadi di kamp Jabalia di jalur Gaza Utara dan Rafah di jalur Selatan. Pada Kamis 23 Mei 2024, Brigade Al-Qassam mengumumkan penyerangan yang dilakukan mujahidinnya. Mereka mengklaim ledakan sebuah terowongan yang ada di dalamnya terdapat pasukan Zionis
Dikutip dari Al-Mayadin, ledakan itu menyebabkan sejumlah tentara Israel tewas dan terluka. Sementara lokasi penyerangan sendiri dilakukan di Beit Hanon di jalur Gaza Utara. Selain itu di Camp Jabalia, mereka juga menargetkan 3 tank Merkava dengan peluru Al-Yasin 105. Tentara dan kendaraan musuh turut dibom saat berada di sekitar gerbang Salah al-Din, selatan kota Rafah. Selain itu, sayap militer Hamas juga mengklaim menangkap seorang komandan Brigade Selatan di Divisi Gaza, Asaf Hamami, pada 7 Oktober 2023. Asaf dalam kondisi terluka saat ditawan. Staf Umum Iran menerbitkan laporan awal tentang penyebab jatuhnya helikopter yang membawa Presiden Ibrahim Raisi pada Sabtu 19 Mei 2024. Berdasarkan hasil penyelidikan, helikopter tersebut tak menyimpang dari rute. Laporan ini diterbitkan Staf Umum Iran pada Kamis 23 Mei 2024 malam. Menurut laporan itu, helikopter Presiden Iran, Raisi, melanjutkan rute yang telah direncanakan sebelumnya dan tidak menyimpang dari rute tersebut. Pilot helikopter juga melakukan kontak dengan 2 helikopter lainnya dalam konvoi Presiden. Hasil laporan memastikan tidak ada bekas luka tembak atau sejenisnya yang terlihat pada puing-puing helikopter yang membawa Presiden Iran tersebut. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa helikopter kepresidenan terbakar setelah bertabrakan dengan tebing. Mereka juga menjelaskan alasan operasi pencarian dilakukan hingga pukul 5 pagi. Pasalnya, medan jatuhnya helikopter terjal, ada kabut tebal dan cuacanya dingin. Selain itu, tidak ada titik mencurigakan yang terdeteksi dalam komunikasi dan dialog dari pihak Iran, yaitu kru helikopter dengan menara kendali. Pihaknya masih akan mendalami dokumen terkait kecelakaan tersebut yang disebut membutuhkan waktu lama. Ketegangan Mesir dan Israel semakin meningkat selesai penutupan penyeberangan di Rafah. Menanggapi ketegangan itu, tentara Mesir siaga melakukan latihan. Dikabarkan Mesir menggunakan senjata buatan Rusia. Dikutip dari Al-Mayadin, hal itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan Mesir dan Panglima Angkatan Bersenjata, yakni Mohamed Zaki, yang mengatakan unit Angkatan Darat Lapangan Kedua Mesir telah melakukan tahap awal latihan taktis. Dalam latihan tersebut, tentara Mesir menggunakan amunisi aktif yang mampu mencangkup infiltrasi garis depan musuh. Angkatan Bersenjata Mesir telah menggunakan kumpulan senjata serang dan pertahanan Rusia, termasuk helikopter serang tunggal Kamov Ka-50 yang juga dikenal sebagai hiu hitam untuk perlindungan udara bagi pasukan darat. Mesir juga menggunakan beberapa pertahanan udara Rusia lainnya. Zaki memberikan catatan kegiatan dan misi pelatihan yang telah diselesaikan, memberikan pesan kepastian kepada musuh bahwa Angkatan Bersenjata Mesir siap melakukan tempur di perbatasan. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Pasukan pertahanan Israel, yakni IDF, kembali terlibat baku tembak dengan kelompok Lebanon, yakni Hizbullah, pada Jumat 24 Mei 2024 pagi waktu setempat. Asap mengepul menyusul baku tembak antara kedua kubu. Adapun pertempuran antara tentara Israel dan Hizbullah terjadi sejak pecahnya perang Hamas dan Israel pada tanggal 7 Oktober 2023 lalu. Perbatasan Lebanon dan Israel ini hampir setiap hari menjadi saksi baku tembak antara tentara Israel dan gerakan Syiah Lebanon Hizbullah atau sekutu Hamas. Selain itu, penampakan peluru-peluru tampak begitu jelas di langit Lebanon. Terdengar juga suara gemuruh perang, salah satunya bersumber dari serangan peluru yang diluncurkan. Sebagai informasi, krisis kemanusiaan di Gaza ini juga semakin memburuk, di mana pengiriman bantuan dan bahan bakar ke wilayah Palestina juga melambat setelah serangan darat Israel selama 2 minggu di kota Rafah di selatan. PBB juga telah menghentikan distribusi makanan di Rafah karena kurangnya pasokan dan ketidakamanan. Hal itu disampaikan oleh Badan Dunia tersebut pada Selasa 21 Mei 2024 malam lalu waktu setempat. Operasi pengiriman dari dermaga terapung baru yang didanai oleh Amerika Serikat juga telah dihentikan
setelah orang-orang yang putus asa menyita sebagian besar kiriman yang diturunkan di Rafah ke Truk pada akhir pekan lalu. Menteri Keamanan Nasional Israel yakni Itamar Ben-Gvir mengecam keputusan Irlandia, Norwegia, dan Spanyol yang mengakui negara Palestina. Hal itu disampaikan olehnya saat ditemui sejumlah awak media di luar kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Ben-Gvir ini bahkan menyatakan tidak mengizinkan deklarasi tentang negara Palestina. Bahkan deklarasi tentang pendirian negara seperti Palestina itu ditentang keras olehnya. Dikatakan oleh Ben-Gvir, hal-hal tersebut merupakan larangan Tuhan Yang Maha Esa. Norwegia, Irlandia, dan juga Spanyol juga telah mengumumkan bahwa mereka akan secara resmi mengakui Palestina sebagai sebuah negara pada Selasa 28 Mei 2024 mendatang. Ketiga negara itu menyampaikan pengumuman mereka seiring dengan semakin banyaknya negara-negara yang secara terbuka mempertimbangkan pengakuan Palestina sebagai sebuah negara. Hal ini khususnya terjadi di Eropa yang secara tradisional merupakan negara yang tidak terlalu peduli dengan masalah tersebut. Slovenia, Malta, dan Belgia juga merupakan negara-negara lainnya di benua Eropa yang sedang mendiskusikan apakah dan kapan akan mengakui negara Palestina. Saat ini selain Norwegia, Irlandia, dan juga Spanyol, 9 negara Eropa lainnya juga mengakui negara tersebut. Sebagai informasi, bulan Mei 2024 ini, anggota Majelis Umum PBB ini memberikan suara mendukung Palestina untuk bergabung dengan PBB, yakni yang dianggap kerap sebagai sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh sebuah negara. Sebagian besar negara-negara Timur Tengah, Afrika, dan Asia juga mengakui negara Palestina. Namun Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan banyak negara Eropa Barat ini belum menerapkannya. Negara-negara yang mengakui Palestina tahun ini adalah Bahama, kemudian Trinidad dan Tobago, Jamaika, dan Barbados. מהמקום הקדוש ביותר לעם ישראל, וששייך רק למדינת ישראל. אני אומר שהערב אנחנו נקבל עדות נוספת למה צריך להשמיד השמדה טוטלית את החמאס. המדינות שהכירו היום במדינה פלסטינית נותנים פרס לנוח'בות, לרוצחים, למתעללים, ואני אומר, אנחנו לא נאפשר אפילו הצהרה על מדינה פלסטינית, אפילו הצהרה על הקמת מדינה כזאת חס ושלום. אני אומר דבר נוסף, שכדי להשמיד את החמאס צריכים להיכנס לרפיח עד הסוף, לעשות טיפול שורש. אנחנו, כדי להחזיר את החטופים והחטופות שלנו, צריכים להפסיק את הדלק, צריכים לקבוע שהומניטרי רק תמורת הומניטרי, ולשלוט במקום הזה, במקום הכי חשוב. Gedung Putih mengatakan bahwa Presiden Joe Biden menentang pengakuan sepihak atas negara Palestina setelah tindakan Spanyol, Irlandia, dan Norwegia. Menurut Gedung Putih, pengakuan atas negara Palestina seharusnya dicapai melalui negosiasi diplomatik. Seorang juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih pada Kamis 23 Mei 2024 lalu mengatakan bahwa Joe Biden adalah pendukung kuat solusi dua negara dan telah mendukungnya sepanjang karirnya. Penasehat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan memperkuat pernyataan penentangan Amerika Serikat atas langkah 3 negara Eropa tersebut. Dia mengatakan setiap negara dapat membuat keputusannya sendiri mengenai pengakuan negara Palestina. Tetapi Presiden Biden berpendapat negosiasi langsung oleh para pihak adalah pendekatan terbaik. Biden percaya bahwa solusi dua negara yang menjamin keamanan Israel dan juga masa depan martabat serta keamanan bagi rakyat Palestina adalah cara terbaik untuk mewujudkan keamanan dan juga stabilitas jangka panjang bagi semua orang di kawasan. Sementara itu, saudara, sesudah berada di bawah tekanan global atas meningkatnya jumlah korban perang di Gaza, Israel ini juga semakin terjerumus ke dalam pengucilan internasional. Pada Rabu 22 Mei 2024 lalu, 3 negara Eropa memutuskan hubungan dengan Israel dan memutuskan untuk mengakui negara Palestina.
Tindakan tersebut yang digambarkan oleh juru bicara pemerintah Israel sebagai tindakan yang sembrono memang tidak akan mempunyai dampak praktis baik terhadap reruntuhan Gaza maupun tepi barat yang telah diduduki. Each country is entitled to make its own determinations, but the U.S. position on this is clear. President Biden, as I just said, has been on the record supporting a two-state solution. He has been equally emphatic on the record that that two-state solution should be brought about through direct negotiations through the parties, not through unilateral recognition. Each country is entitled to make its own determinations, but the U.S. position on this is clear. President Biden, as I just said, has been on the record supporting a two-state solution. He has been equally emphatic on the record that that two-state solution should be brought about through direct negotiations through the parties, not through unilateral recognition. Each country is entitled to make its own. Demikian live breaking news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Kepala Staf Presiden Iran Ibrahim Raisi, Gholam Hussein Ismaili menjelaskan momen-momen terakhir helikopter yang membawa Presiden Ibrahim Raisi jatuh. Menurutnya, helikopter tersebut hilang dalam waktu singkat. Gholam Hussein sendiri berada di helikopter ketiga konvoi Presiden dan selamat dari insiden itu. Dikatakannya, kondisi cuaca saat itu cerah. Terlihat sepetak awan kecil setelah konvoi Presiden berada di udara selama setengah jam. Bahkan saat itu disebutnya tak ada kabut darat. Saat itu kapten helikopter yang membawa rombongan Presiden Raisi meminta kedua pilot lainnya terbang ke atas awan. Setelah naik ke awan, mereka tak melihat helikopter utama. Padahal menurutnya proses naiknya helikopter tak sulit dan tak terjadi turbulensi. Gholam juga membantah ada perakiraan cuaca yang menyebutkan adanya gangguan cuaca yang membuat penerbangan tidak aman. Pihaknya memperkirakan helikopter pembawa Presiden Raisi melakukan pendaratan darurat. Heli tersebut hilang dari pandangan dalam waktu 1 menit 30 detik. Saat ini pihak Iran masih menyelidiki penyebab jatuhnya helikopter yang menewaskan Presiden Raisi dan rombongan. Perlawanan Islam Irak kembali meneror pasukan pertahanan Israel atau IDF. Kali ini Irak menyerang militer IDF yang berada di Golan. Video tersebut diunggah di Telegram dan memperlihatkan detik-detik drone Iran meluncur. Serangan drone Irak mengakibatkan semburan api yang mampu meluluhlantahkan militer IDF di Golan. Drone Irak juga mampu menewaskan tentara Israel meski tak diungkap jumlah korban yang gugur. Brigade Al-Qassam mengunggah video yang memperlihatkan pejuangnya mengurus anak kecil di tengah perang. Adapun video itu diunggah Al-Qassam, selesai tentara Israel memposting video militan Palestina. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengatakan bahwa Hamas telah menyulik dan menyiksa tentara wanita Zionis. Video tersebut pun dibalas Al-Qassam dengan memperlihatkan pejuangnya bersikap ramah terhadap anak-anak. Militan Palestina menyebut Israel berbohong, pasalnya Hamas tidak membunuh anak-anak seperti tentara IDF. انظروا الرحمة في قلوبنا فهم الأطفال لم نقتلهم كما تفعلون. يلا درينك يلا سي بسم الله يلا درينك.
الله. Hizbullah tak henti-hentinya menargetkan pasukan pertahanan Israel atau IDF yang berada di perbatasan Lebanon. Kali ini Hizbullah menyerang tentara Israel yang berada di situs Metula. Adapun video penyerangan itu diunggah Hizbullah di akun Telegramnya pada Jumat 24 Mei. Dalam video itu memperlihatkan situs Metula hancur lebur hingga asap pekat menyelimuti. Dilaporkan tentara Israel tewas di dalamnya meski tak dijelaskan secara rinci jumlah korban jiwa. ראש הממשלה בנימין נתניהו, הסרטון הזה מיועד לך. אנחנו חיילי המילואים לא מתכוונים למסור את המפתחות. Yair Netanyahu, putra dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mengunggah video adanya tentara Israel yang memberontak. Tentara tersebut mengancam Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Dalam rekaman video, tentara yang mengenakan topeng ini juga mengancam Kepala Staf IDF Herzi Halevi. Tentara Israel ini mengaku bahwa dirinya adalah tentara cadangan yang tidak ingin melancarkan serangan pada Hamas dan milisi pro-Palestina lain. Tentara tersebut juga memohon karena telah kehilangan banyak kehidupan, keluarga, hingga bisnis mereka karena terpaksa diterjunkan menyerang Gaza. Karena diunggahnya video ini, banyak pihak yang kemudian menyerukan agar Yair Netanyahu ditangkap dan diadili. Pasalnya Yair dianggap sudah menyebarkan video pemberontakan. Nantinya Yair bisa dipidana hingga 5 tahun penjara. Kecaman ini juga muncul lantaran maksud dari video yang diunggah Yair berkaitan soal opsi gencatan senjata permanen di jalur Gaza. Namun Benjamin Netanyahu sendiri masih belum menyetujui proposal gencatan senjata tersebut. Israel bersama sekutu utamanya Amerika Serikat terus gencar memburu pemimpin Hamas Yahya Sinwar. Namun Israel rupanya kecolongan sebab Sinwar dilaporkan sempat muncul dan berjalan-jalan di jalur Gaza, Palestina. Kabar keberadaan Sinwar ini disampaikan oleh seorang pejabat Hamas kepada surat kabar Al-Arabi Al-Jadid yang berbasis di Lebanon pada Rabu 22 Mei. Pejabat yang tidak disebutkan namanya itu mengatakan pemimpin Hamas itu bertemu dengan para pejuang dan meninjau lokasi di mana petempur mereka bentrokan dengan pasukan pertahanan Israel. Sumber Hamas menyebut Sinwar secara efektif mengomandoi pasukannya di lapangan. Bahkan Sinwar baru-baru ini memeriksa daerah-daerah yang menjadi tempat pertempuran Hamas dan IDF. Selain itu, Sinwar juga disebut bertemu dengan beberapa pejuangnya. Pertemuan itu bukan di dalam terowongan bawah tanah, melainkan di tanah Gaza. Dalam pertemuan itu, Sinwar disebut memberi pengarahan kepada pimpinan eksternal gerakan tersebut mengenai situasi perlawanan di jalur Gaza, memberikan informasi terkini mengenai kemampuan tempurnya. Sumber tersebut mencatat jika pertemuan tersebut berlangsung di rumah para pemimpin Hamas. Di sisi lain, laporan tersebut membantah klaim Israel yang menyebut Sinwar lost kontak dengan pasukannya di lapangan. Sejauh ini intelijen, pejabat dan media-media Israel mengklaim jika Sinwar berada di terowongan bawah tanah. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali mendapatkan perlawanan sengit dari sniper Brigade Al-Quds. Saat gotong royong membawa amunisi, para tentara tersebut dihujani dengan peluru panas Al-Quds. Seorang tentara pun tertembak di bagian kepala hingga jatuh dari tanknya. Detik-detik peluru panas Al-Quds menembus tentara Israel itu dirilis melalui saluran Telegram pada Sabtu 25 Mei 2024. Dalam video terlihat sejumlah tentara Israel gotong royong membawa amunisi di dekat tank di Poros Netzarim. Kemudian dari kejauhan, sniper Al-Quds pun menghujani peluru ke arah para tentara tersebut. Serangan dari Al-Quds itu pun terlihat mengenai seorang tentara yang hendak naik ke atas tanknya. Akibatnya tentara tersebut tersungkur dan terjatuh dari atas tank tersebut. Brigade Al-Quds
Al-Qassam, sayap militer Hamas berhasil melumpuhkan tentara Israel dalam pertempuran di Jabalia. Bahkan pejuang Hamas juga menyeret jasad tentara Israel yang berlumuran darah itu ke dalam terowongan. الرحمن الرحيم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم هذا هو نصيبكم عندما يدخل أنفاقنا الله أكبر ولله الحمد. Penyelidikan jatuhnya helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi masih terus bergulir. Berdasarkan hasil investigasi awal, tidak ada bukti tembakan atau kerusakan eksternal pada heli yang ditumpangi Raisi tersebut. Namun demikian, Belarus dan Rusia menyalahkan sekutu utama Israel, Amerika Serikat atas insiden ini. Tudingan itu disampaikan langsung oleh Presiden Belarus Alexander Lukashenko dalam konferensi persnya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Jumat 24 Mei. Lukashenko menyalahkan Amerika Serikat atas jatuhnya helikopter yang menewaskan Raisi. Pasalnya, Iran mengalami kesulitan dalam memelihara dan memperoleh suku cadang helikopter. Penderitaan Iran dalam memperoleh suku cadang helikopter ini karena sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat terhadap Teheran. Lebih lanjut, menurut Lukashenko, Amerika Serikat tidak berhak memberi sanksi terhadap kapal, pesawat, dan heli yang mengangkut orang presiden. Sementara itu, Vladimir Putin mencatat bahwa selain helikopter yang membawa Raisi, 2 helikopter lainnya dalam rombongan itu mendarat dengan selamat. Putin menyebut helikopter yang selamat tersebut adalah buatan Rusia, sedangkan Raisi dan pejabat senior lain menggunakan helikopter Bell 212 rancangan Amerika Serikat, di mana helikopter tersebut berusia puluhan tahun. Putin pun heran mengapa Raisi memilih menggunakan helikopter buatan Amerika Serikat tersebut daripada helikopter buatan Rusia. Israel bersama sekutu utamanya Amerika Serikat terus gencar memburu pemimpin Hamas Yahya Sinwar. Namun Israel rupanya kecolongan sebab Sinwar dilaporkan sempat muncul dan berjalan-jalan di jalur Gaza, Palestina.
Kabar keberadaan Sinwar ini disampaikan oleh seorang pejabat Hamas kepada surat kabar Al-Arabi Al-Jadid yang berbasis di Lebanon pada Rabu 22 Mei. Pejabat yang tidak disebutkan namanya itu mengatakan pemimpin Hamas itu bertemu dengan para pejuang dan meninjau lokasi di mana petempur mereka bentrokan dengan pasukan pertahanan Israel. Sumber Hamas menyebut Sinwar secara efektif mengomandoi pasukannya di lapangan, bahkan Sinwar baru-baru ini memeriksa daerah-daerah yang menjadi tempat pertempuran Hamas dan IDF. Selain itu, Sinwar juga disebut bertemu dengan beberapa pejuangnya. Pertemuan itu bukan di dalam terowongan bawah tanah, melainkan di tanah Gaza. Dalam pertemuan itu, Sinwar disebut memberi pengarahan kepada pimpinan eksternal gerakan tersebut mengenai jika pertemuan tersebut berlangsung di rumah para pemimpin Hamas. Di sisi lain, laporan tersebut membantah klaim Israel yang menyebut Sinwar lost kontak dengan pasukannya di lapangan. Sejauh ini intelijen, pejabat dan media-media Israel mengklaim jika Sinwar berada di terowongan bawah tanah. Dinas Keamanan Umum Israel atau Shin Bet salah pasang foto buronan tokoh Hamas Mohammed Sabana. Shin Bet malah menerbitkan foto seorang kritikus olahraga Mesir yang namanya mirip dengan tokoh Hamas tersebut. Imbas kesalahan besar ini, Shin Bet menjadi bahan olok-olokan publik Mesir dan regional di kawasan Timur Tengah. Surat kabar Yediot Ahronot menyebut Muhammad Sabana menjadi buronan Shin Bet setelah upaya pembunuhan terhadap dirinya gagal. Muhammad Sabana adalah tokoh Hamas yang juga memimpin Brigade Rafah. Hanya saja Shin Bet justru memasang foto Muhammad Sabana yang merupakan kritikus olahraga Mesir. Bahkan dia turut menanggapi insiden Shin Bet salah pasang foto dirinya. Dia mengejek kesalahan besar yang dilakukan oleh Shin Bet yang seharusnya menjadi salah satu badan keamanan paling kuat di Israel. Menurutnya, Shin Bet hanya mengandalkan Google untuk mencari gambar apapun termasuk informasi terkait DPO tersebut. Atas insiden ini, dia pun menuntut Israel mengambil tindakan hukum dan mendapatkan kompensasi finansial dalam jumlah yang besar. Nantinya uang tersebut akan disumbangkan untuk perjuangan Palestina. Dinas Keamanan Umum Israel atau Shin Bet salah pasang foto buronan tokoh Hamas Mohammed Sabana. Shin Bet malah menerbitkan foto seorang kritikus olahraga Mesir yang namanya mirip dengan tokoh Hamas tersebut. Imbas kesalahan besar ini, Shin Bet menjadi bahan olok-olokan publik Mesir dan regional di kawasan Timur Tengah. Surat kabar Yediot Ahronot menyebut Muhammad Sabana menjadi buronan Shin Bet setelah upaya pembunuhan terhadap dirinya gagal. Muhammad Sabana adalah tokoh Hamas yang juga memimpin Brigade Rafah. Hanya saja Shin Bet justru memasang foto Muhammad Sabana yang merupakan kritikus olahraga Mesir. Bahkan dia turut menanggapi insiden Shin Bet salah pasang foto dirinya. Dia mengejek kesalahan besar yang dilakukan oleh Shin Bet yang seharusnya menjadi salah satu badan keamanan paling kuat di Israel. Menurutnya, Shin Bet hanya mengandalkan Google untuk mencari gambar apapun termasuk informasi terkait DPO tersebut. Atas insiden ini, dia pun menuntut Israel mengambil tindakan hukum dan mendapatkan kompensasi finansial dalam jumlah yang besar. Nantinya uang tersebut akan disumbangkan untuk perjuangan Palestina. Penyelidikan jatuhnya helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi masih terus bergulir. Berdasarkan hasil investigasi awal, tidak ada bukti tembakan atau kerusakan eksternal pada heli yang ditumpangi Raisi tersebut. Namun demikian, Belarus dan Rusia menyalahkan sekutu utama Israel, Amerika Serikat atas insiden ini. Tudingan itu disampaikan langsung oleh Presiden Belarus Alexander Lukashenko dalam konferensi persnya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Jumat 24 Mei. Lukashenko menyalahkan Amerika Serikat atas jatuhnya helikopter yang menewaskan Raisi. Pasalnya, Iran mengalami kesulitan dalam memelihara dan memperoleh suku cadang helikopter. Penderitaan Iran dalam memperoleh suku cadang helikopter ini karena sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat terhadap Teheran. Lebih lanjut, menurut Lukashenko, Amerika Serikat tidak berhak memberi sanksi terhadap kapal, pesawat, dan heli yang mengangkut orang. Lukashenko mencatat bahwa Amerika Serikat juga menjatuhkan sanksi serupa terhadap Belarus pada pesawat yang digunakan Belarus untuk mengangkut presiden. Sementara itu, Vladimir Putin mencatat bahwa selain helikopter yang membawa Raisi, 2 helikopter lainnya dalam rombongan itu mendarat dengan selamat. Putin menyebut helikopter yang selamat tersebut adalah buatan Rusia, sedangkan
Iran Raisi dan pejabat senior lain menggunakan helikopter Bell 212 rancangan Amerika Serikat, di mana helikopter tersebut berusia puluhan tahun. Putin pun heran mengapa Raisi memilih menggunakan helikopter buatan Amerika Serikat tersebut daripada helikopter buatan Rusia. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan puluhan rudal ke wilayah Israel. Serangan itu menyebabkan kebakaran dan kerusakan parah di kota-kota di utara. Pada Kamis 23 Mei 2024, Hizbullah dilaporkan menembakkan sekitar 30 roket dari Lebanon ke wilayah Galilea Atas di Israel Utara. IDF mengklaim sebagian besar proyektil berhasil dicegat, sementara yang lain jatuh di area terbuka. Tidak ada laporan awal mengenai korban cedera, meskipun roket tersebut menyebabkan beberapa kebakaran. Kabar ini disampaikan oleh Dewan Regional Galilea Atas. Hizbullah mengaku bertanggung jawab dengan mengatakan bahwa pihaknya telah menembakkan lusinan roket Katyusha ke pangkalan militer IDF dekat Safed. Hizbullah mengklaim bahwa serangan itu sebagai balasan atas tindakan Israel di hari sebelumnya yang menewaskan anggotanya. Sementara pada Jumat 24 Mei, pawai drone Hizbullah Lebanon menyasar Kiryat Simona. Rentetan drone tersebut meledak tanpa dicegat militer Israel. Bahkan sirena peringatan baru berbunyi setelah drone-drone tersebut menghantam Kiryat Simona. Serangan Hizbullah merupakan lanjutan dari operasi harian mereka ke wilayah pendudukan Israel di utara Palestina. Perlawanan di Lebanon, Hizbullah melakukan sekitar selusin operasi militer terhadap pangkalan dan pasukan pendudukan Israel. Serangan menyebabkan kerusakan parah dan tewasnya sejumlah tentara rezim Zionis. Mulanya kelompok perlawanan menargetkan peralatan pengawasan di lokasi Bayat Blida. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan tersebut tepat mengenai sasaran hingga target hancur. 2 roket berat Burkan juga diluncurkan menghantam situs militer Al-Malikiyah pada pukul 5.20 waktu setempat. Mereka juga menargetkan sebuah bangunan yang digunakan oleh tentara Israel di pemukiman Margaliot dengan roket. Selain itu, Hizbullah menghancurkan tank Merkava di pemukiman Situla dengan peluru kendali, membunuh dan melukai awaknya. Tank tersebut dikerahkan di lokasi tersebut sebagai pengganti Merkava lain yang dihancurkan oleh perlawanan kemarin. Setelah tank tersebut hancur, Hizbullah menembakkan peluru artileri ke arah tentara Israel yang bergerak di sekitar reruntuhan. Sebuah bangunan di pemukiman Manara yang digunakan oleh intelijen militer juga menjadi sasaran senjata yang tepat. Serangan mengakibatkan hancurnya peralatan pengawasan. Tindakan tentara Israel yang membakar Al-Quran dan sejumlah buku selama operasi militer di jalur Gaza mendapat kecaman publik. Bahkan video detik-detik pembakaran Al-Quran ini viral di media sosial. Pasukan pertahanan Israel pada Jumat 24 Mei 2024 mengatakan bahwa polisi militer sedang menyelidiki insiden tersebut, di mana tentara Israel memfilmkan diri mereka sendiri membakar buku, termasuk Al-Quran, di Gaza. Rekaman tersebut diunggah ke media sosial dan kemudian disebarkan kembali ke akun-akun warga Palestina. Dikutip dari The Times of Israel, video tersebut diduga diambil di kawasan Rafah, memperlihatkan seorang tentara memegang Al-Quran sebelum melemparkannya ke dalam api. Gambar lain dilaporkan dari Universitas Al-Aqsa di kota Gaza, menunjukkan seorang tentara berpose di depan rak buku yang dibakar. Nantinya temuan polisi militer akan diserahkan kepada advokat jenderal militer untuk ditinjau. Disebutkan insiden parah ini tak sejalan dengan nilai-nilai IDF dan protokolnya. Unit juru bicara IDF mengaku pihaknya menghormati semua agama dan sepenuhnya mengutuk perilaku seperti itu. Perlawanan di Lebanon, Hizbullah melakukan sekitar selusin operasi militer terhadap pangkalan dan pasukan pendudukan Israel. Serangan menyebabkan kerusakan parah dan tewasnya sejumlah tentara rezim Zionis. Mulanya kelompok perlawanan menargetkan peralatan pengawasan di lokasi Bayat Blida. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan tersebut tepat mengenai sasaran hingga target hancur. 2 roket berat Burkan juga diluncurkan menghantam situs militer Al-Malikiyah pada pukul 5.20 waktu setempat. Mereka juga menargetkan sebuah bangunan yang digunakan oleh tentara Israel di pemukiman Margaliot dengan roket.
Selain itu, Hizbullah menghancurkan tank Merkava di pemukiman Situla dengan peluru kendali, membunuh dan melukai awaknya. Tank tersebut dikerahkan di lokasi tersebut sebagai pengganti Merkava lain yang dihancurkan oleh perlawanan kemarin. Setelah tank tersebut hancur, Hizbullah menembakkan peluru artileri ke arah tentara Israel yang bergerak di sekitar reruntuhan. Sebuah bangunan di pemukiman Manara yang digunakan oleh intelijen militer juga menjadi sasaran senjata yang tepat. Serangan mengakibatkan hancurnya peralatan pengawasan. Tindakan tentara Israel yang membakar Al-Quran dan sejumlah buku selama operasi militer di jalur Gaza mendapat kecaman publik. Bahkan video detik-detik pembakaran Al-Quran ini viral di media sosial. Pasukan Pertahanan Israel pada Jumat 24 Mei 2024 mengatakan bahwa polisi militer sedang menyelidiki insiden tersebut, di mana tentara Israel memfilmkan diri mereka sendiri membakar buku, termasuk Al-Quran, di Gaza. Rekaman tersebut diunggah ke media sosial dan kemudian disebarkan kembali ke akun-akun warga Palestina. Dikutip dari The Times of Israel, video tersebut diduga diambil di kawasan Rafah, memperlihatkan seorang tentara memegang Al-Quran sebelum melemparkannya ke dalam api. Gambar lain dilaporkan dari Universitas Al-Aqsa di kota Gaza, menunjukkan seorang tentara berpose di depan rak buku yang dibakar. Nantinya temuan polisi militer akan diserahkan kepada advokat jenderal militer untuk ditinjau. Disebutkan insiden parah ini tak sejalan dengan nilai-nilai IDF dan protokolnya. Unit juru bicara IDF mengaku pihaknya menghormati semua agama dan sepenuhnya mengutuk perilaku seperti itu. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan puluhan rudal ke wilayah Israel. Serangan itu menyebabkan kebakaran dan kerusakan parah di kota-kota di utara. Pada Kamis 23 Mei 2024, Hizbullah dilaporkan menembakkan sekitar 30 roket dari Lebanon ke wilayah Galilea Atas di Israel Utara. IDF mengklaim sebagian besar proyektil berhasil dicegat, sementara yang lain jatuh di area terbuka. Tidak ada laporan awal mengenai korban cedera, meskipun roket tersebut menyebabkan beberapa kebakaran. Kabar ini disampaikan oleh Dewan Regional Galilea Atas. Hizbullah mengaku bertanggung jawab dengan mengatakan bahwa pihaknya telah menembakkan lusinan roket Katyusha ke pangkalan militer IDF dekat Safed. Hizbullah mengklaim bahwa serangan itu sebagai balasan atas tindakan Israel di hari sebelumnya yang menewaskan anggotanya. Sementara pada Jumat 24 Mei, pawai drone Hizbullah Lebanon menyasar Kiryat Simona. Rentetan drone tersebut meledak tanpa dicegat militer Israel. Bahkan sirena peringatan baru berbunyi setelah drone-drone tersebut menghantam Kiryat Simona. Serangan Hizbullah merupakan lanjutan dari operasi harian mereka ke wilayah pendudukan Israel di utara Palestina. Tiga wilayah di Gaza seakan menjadi pemakaman massal bagi tentara Israel, sebab para tentara tersebut tewas bergelimpangan seusai mendapatkan aksi perlawanan dari militan Palestina. Angka tentara Israel yang luka juga melonjak akibat serangan perlawanan. Dilansir dari Tribunnews.com pada Jumat 24 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel. Menurut laporannya, pasukan perang Israel mendapatkan perlawanan sengit dari militan Palestina di tiga wilayah di Gaza pada Kamis 23 Mei 2024. Di antaranya di Jabalia dan Beit Hanon di Gaza Utara dan Rafah di Gaza Selatan. Karena kondisi tersebut, Zionis menambahkan pasukan perangnya di wilayah itu. Salah satunya Zionis mengerahkan batalion Netzah Yehuda, pasukan perang Israel yang semuanya terdiri dari lebih dari 1.000 tentara laki-laki. Meski demikian, pasukan Zionis itu tetap kelabakan menghadapi perlawanan. Akibatnya jasad tentara Israel tewas bergelimpangan seusai tersambar serangan-serangan perlawanan. Selain itu, jumlah tentara yang luka juga melambung tinggi dalam pertempuran di tiga wilayah di Gaza tersebut. Iron Dome Israel kembali kebobolan dengan serangan Hizbullah pada Kamis 23 Mei 2024. Setidaknya ada 30 rudal yang sukses menembus pertahanan udara Israel tersebut. Akibatnya 10 kota di wilayah Galilea Atas mencekam dan sirene peringatan menggema tanpa henti. Dilansir dari Tribunnews.com, kondisi tersebut diungkapkan oleh media Ibrani pada Kamis kemarin.
Menurut laporannya, sejumlah besar rudal dari Lebanon Selatan mengenai Galilea Atas dan sejumlah situs vital Israel. Imbas serangan tersebut, 10 kota di wilayah Galilea Atas mencekam. Sirene peringatan bahaya juga terdengar tanpa henti seusai 30 rudal Hizbullah menembus Iron Dome. Diketahui sebelumnya serangan Hizbullah semakin intensif saat Israel melakukan invasi militer ke kota Rafah, Gaza Selatan. Pekan lalu Hizbullah juga melancarkan serangan udara yang pertama terhadap pangkalan Israel di kawasan Metula, Palestina Utara yang diduduki. Dalam operasinya itu, Hizbullah juga pertama kalinya menggunakan drone yang dilengkapi 2 rudal. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas kembali beraksi dengan menyergap pasukan pertahanan Israel atau IDF di Rafah pada Rabu 22 Mei 2024. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembakkan peledak radiah dan granat tangan ke sekelompok tentara. Akibatnya, 10 tentara Israel tewas bergelimpangan di lokasi tersebut. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan langsung oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 23 Mei 2024 kemarin. Lewat saluran Telegram, Al-Qassam mengatakan bahwa para pejuangnya telah menargetkan tentara-tentara Israel di Rafah dan Beit Hanon. Di Rafah, Al-Qassam mengaku menghujani kumpulan tentara Israel menggunakan peledak radiah dan granat tangan. Akibat serangannya itu, setidaknya 10 tentara Israel tewas. Sementara di utara Beit Hanon, jalur Gaza Utara, Hamas menyerang IDF menggunakan alat peledak Stuart. Akibatnya, Zionis mengalami banyak kerugian dan sejumlah kendaraan militer Israel dilaporkan hancur berkeping-keping. 3 tentara Israel juga dilaporkan tewas ditembus peluru panas Hamas dalam pertempuran di lokasi tersebut. Tiga wilayah di Gaza seakan menjadi pemakaman massal bagi tentara Israel, sebab para tentara tersebut tewas bergelimpangan selesai mendapatkan aksi perlawanan dari militan Palestina. Angka tentara Israel yang luka juga melonjak akibat serangan perlawanan. Dilansir dari Tribunnews.com pada Jumat 24 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel. Menurut laporannya, pasukan perang Israel mendapatkan perlawanan sengit dari militan Palestina di 3 wilayah di Gaza pada Kamis 23 Mei 2024. Di antaranya di Jabalia dan Beit Hanon di Gaza Utara dan Rafah di Gaza Selatan. Karena kondisi tersebut, Zionis menambahkan pasukan perangnya di wilayah itu. Salah satunya Zionis mengerahkan batalion Netzah Yehuda, pasukan perang Israel yang semuanya terdiri dari lebih dari 1.000 tentara laki-laki. Meski demikian, pasukan Zionis itu tetap kelabakan menghadapi perlawanan. Akibatnya jasad tentara Israel tewas bergelimpangan seusai tersambar serangan-serangan perlawanan. Selain itu, jumlah tentara yang luka juga melambung tinggi dalam pertempuran di 3 wilayah di Gaza tersebut. Perlawanan Islam Irak kembali menyerang Zionis secara membabi buta. Selama 2 hari berturut-turut, perlawanan Irak meluncurkan drone berpeledak ke pelabuhan Haifa, Israel. Akibatnya pelabuhan mengalami kerusakan hingga akses perdagangan dan akses bantuan untuk tentara Israel lumpuh. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi langsung oleh perlawanan Islam Irak. Menurut laporannya, pasukan perlawanan Irak meluncurkan drone berpeledak ke situs-situs vital Israel selama 2 hari berturut-turut. Mulai dari Kamis 23 Mei 2024 hingga Jumat 24 Mei 2024. Serangan drone berpeledak itu pun diklaim mengenai pelabuhan Haifa, Israel, yang mana pelabuhan tersebut merupakan sebuah lokasi penting yang dipakai untuk mengawasi sebagian besar perdagangan pendudukan. Hancurnya pelabuhan Haifa ini juga diklaim melumpuhkan akses bantuan untuk rezim Israel. Terlebih setelah serangan drone tersebut, pelabuhan Haifa juga tersambar 2 rudal jelajah perlawanan.
Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas kembali beraksi dengan menyergap pasukan pertahanan Israel atau IDF di Rafah pada Rabu 22 Mei 2024. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam menembakkan peledak radiah dan granat tangan ke sekelompok tentara. Akibatnya, 10 tentara Israel tewas bergelimpangan di lokasi tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan langsung oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 23 Mei 2024 kemarin. Lewat saluran Telegram, Al-Qassam mengatakan bahwa para pejuangnya telah menargetkan tentara-tentara Israel di Rafah dan Beit Hanon. Di Rafah, Al-Qassam mengaku menghujani kumpulan tentara Israel menggunakan peledak radiah dan granat tangan. Akibat serangannya itu, setidaknya 10 tentara Israel tewas. Sementara di utara Beit Hanon, jalur Gaza Utara, Hamas menyerang IDF menggunakan alat peledak Stuart. Akibatnya, Zionis mengalami banyak kerugian dan sejumlah kendaraan militer Israel dilaporkan hancur berkeping-keping. 3 tentara Israel juga dilaporkan tewas ditembus peluru panas Hamas dalam pertempuran di lokasi tersebut. Rusia secara terbuka menyatakan kemarahannya atas meninggalnya Presiden Iran Ebrahim Raisi dalam kecelakaan helikopter. Rusia pun mengaitkan tewasnya Raisi ini dengan musuh bebuyutan Teheran, yakni Amerika Serikat. Dikutip dari Hindustan Times, pemerintahan Putin menyatakan kegeramannya atas ucapan seorang pejabat senior Amerika Serikat. Hal ini seusai pejabat senior Amerika ini mengungkapkan kebahagiaan dan merayakan kepuasan atas kematian Raisi. Rusia mengecam aksi pejabat Amerika dan menyebut bahwa sikap tersebut akan memperburuk hubungan antara dua negara adidaya itu. Kini Rusia pun bergerak dan menawarkan bantuan untuk mengungkap apa sebenarnya penyebab jatuhnya helikopter yang membawa orang nomor 1 di Iran itu. Presiden Iran Ebrahim Raisi sendiri meninggal dunia seusai helikopter yang ditumpanginya jatuh di wilayah pegunungan Azerbaijan Timur. Kecelakaan ini terjadi pada Minggu 19 Mei kemarin. Media Iran menyatakan Raisi meninggal dunia setelah helikopternya terjatuh. Adapun 8 orang lainnya termasuk Menteri Luar Negeri Abdullahian juga meninggal dalam insiden ini. Dugaan sementara helikopter tersebut jatuh karena terdampak cuaca buruk di wilayah Julfa, Provinsi Azerbaijan Timur. Pemerintah Iran sampai saat ini masih bungkam soal penyebab sebenarnya jatuhnya helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi. Di tengah beragam spekulasi atas penyebab tewasnya Presiden Iran ini, muncul klaim bahwa senjata laser luar angkasa diduga dimanfaatkan. Dikutip dari Hindustan Times, banyak spekulasi dan rumor yang mengatakan bahwa tewasnya Raisi tak hanya kecelakaan helikopter biasa. Hal ini menyusul adanya klaim yang menyebut bahwa ada senjata laser berbasis ruang angkasa yang diduga telah digunakan untuk menjatuhkan helikopter Presiden Iran ini. Dari laporan Hindustan pula, senjata laser ini mirip dengan teknologi balok besi yang beberapa kali digunakan oleh pemerintah Israel dan pasukan militernya. Dugaan ini menguat seusai Kepala Staf Raisi menyebut bahwa kondisi cuaca saat insiden jatuhnya helikopter tergolong cerah selama penerbangan. Sementara itu, Turki juga menambahkan dugaan dengan menyatakan transponder helikopter yang ditumpangi Raisi hilang atau telah dimatikan. Presiden Iran Ebrahim Raisi ini meninggal dunia seusai helikopternya jatuh di wilayah pegunungan Azerbaijan Timur. Kecelakaan terjadi pada Minggu 19 Mei kemarin. Media Iran juga menyatakan Raisi meninggal dunia setelah helikopternya tersebut terjatuh. Selain Raisi, ada 8 orang lainnya yang juga meninggal dunia, termasuk Menteri Luar Negeri Iran Amir Abdullahian. Dugaan sementara helikopter tersebut jatuh karena terdampak cuaca buruk di wilayah Julfa, Provinsi Azerbaijan Timur. Iron Dome Israel kembali kebobolan dengan serangan Hizbullah pada Kamis 23 Mei 2024. Setidaknya ada 30 rudal yang sukses menembus pertahanan udara Israel tersebut. Akibatnya 10 kota di wilayah Galilea atas mencekam dan sirene peringatan menggema tanpa henti. Dilansir dari tribunnews.com, kondisi tersebut diungkapkan oleh media Ibrani pada Kamis kemarin. Menurut laporannya, sejumlah besar rudal dari Lebanon Selatan mengenai Galilea atas dan sejumlah situs vital Israel. Imbas serangan tersebut, 10 kota di wilayah Galilea atas mencekam. Sirene peringatan bahaya juga terdengar tanpa henti seusai 30 rudal Hizbullah menembus Iron Dome. Diketahui sebelumnya serangan Hizbullah semakin intensif saat Israel melakukan invasi militer ke kota Rafah, Gaza Selatan.
Pekan lalu Hizbullah juga melancarkan serangan udara yang pertama terhadap pangkalan Israel di kawasan Metula, Palestina Utara yang diduduki. Dalam operasinya itu, Hizbullah juga pertama kalinya menggunakan drone yang dilengkapi 2 roda. Hizbullah tak henti-hentinya menargetkan pasukan pertahanan Israel atau IDF yang berada di perbatasan Lebanon. Kali ini Hizbullah menyerang tentara Israel yang berada di situs Metula. Adapun video penyerangan itu diunggah Hizbullah di akun Telegramnya pada Jumat 24 Mei. Dalam video itu memperlihatkan situs Metula hancur lebur hingga asap pekat menyelimuti. Dilaporkan tentara Israel tewas di dalamnya meski tak dijelaskan secara rinci jumlah korban jiwa.
Brigade Al-Qassam mengunggah video yang memperlihatkan pejuangnya mengurus anak kecil di tengah perang. Adapun video itu diunggah Al-Qassam, selesai tentara Israel memposting video militan Palestina. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengatakan bahwa Hamas telah menyulik dan menyiksa tentara wanita Zionis. Video tersebut pun dibalas Al-Qassam dengan memperlihatkan pejuangnya bersikap ramah terhadap anak-anak. Militan Palestina menyebut Israel berbohong, pasalnya Hamas tidak membunuh anak-anak seperti tentara IDF. انظروا الرحمة في قلوبنا ها هم الأطفال لم نقتلهم كما تفعلون. يلا درينك يلا سي بسم الله يلا درينك. Perlawanan Islam Irak kembali meneror pasukan pertahanan Israel atau IDF. Kali ini Irak menyerang militer IDF yang berada di Golan. Video tersebut diunggah di Telegram dan memperlihatkan detik-detik drone Iran meluncur. Serangan drone Irak mengakibatkan semburan api yang mampu meluluh lantakan militer IDF di Golan. Drone Irak juga mampu menewaskan tentara Israel meski tak diungkap jumlah korban yang gugur. Ketegangan Mesir dan Israel semakin meningkat selesai penutupan penyeberangan di Rafah. Menanggapi ketegangan itu, tentara Mesir siaga melakukan latihan. Dikabarkan Mesir menggunakan senjata buatan Rusia. Dikutip dari Al-Mayadeen.net, hal itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan Mesir dan Panglima Angkatan Bersenjata, yakni Mohamed Zaki, yang mengatakan unit Angkatan Darat Lapangan Kedua Mesir telah melakukan tahap awal latihan taktis. Dalam latihan tersebut, tentara Mesir menggunakan amunisi aktif yang mampu mencangkup infiltrasi garis depan musuh. Angkatan Bersenjata Mesir telah menggunakan kumpulan senjata serang dan pertahanan Rusia, termasuk helikopter serang tunggal Kamov Ka-50 yang juga dikenal sebagai hiu hitam untuk perlindungan udara bagi pasukan darat. Mesir juga menggunakan beberapa pertahanan udara Rusia lainnya. Zaki memberikan catatan kegiatan dan misi pelatihan yang telah diselesaikan, memberikan pesan kepastian kepada musuh bahwa Angkatan Bersenjata Mesir siap melakukan tempur di perbatasan. Perlawanan Palestina melanjutkan keterlibatannya menyerang pasukan pendudukan Israel di jalur Gaza. Terbaru mereka meledakkan kumpulan IDF saat berada di terowongan. Memasuki hari ke-230, faksi perlawanan Palestina terus menghadapi pasukan tentara pendudukan Israel di berbagai front pertempuran. Perang sengit terjadi di kamp Jabalia di jalur Gaza Utara dan Rafah di jalur Selatan. Pada Kamis 23 Mei 2024, Brigade Al-Qassam mengumumkan penyerangan yang dilakukan mujahidinnya. Mereka mengklaim ledakan sebuah terowongan yang ada di dalamnya terdapat pasukan Zionis. Dikutip dari Al-Mayadeen, ledakan itu menyebabkan sejumlah tentara Israel tewas dan terluka. Sementara lokasi penyerangan sendiri dilakukan di Beit Hanon di jalur Gaza Utara. Selain itu, di kamp Jabalia, mereka juga menargetkan 3 tank Merkava dengan peluru Al-Yasin 105. Tentara dan kendaraan musuh turut dibom saat berada di sekitar gerbang Salah al-Din, selatan kota Rafah. Selain itu, sayap militer Hamas juga mengklaim menangkap seorang komandan Brigade Selatan di Divisi Gaza, Asaf Hamami, pada 7 Oktober 2023. Asaf dalam kondisi terluka saat ditawan. Staf Umum Iran menerbitkan laporan awal tentang penyebab jatuhnya helikopter yang membawa Presiden Ebrahim Raisi pada Sabtu 19 Mei 2024. Berdasarkan hasil penyelidikan, helikopter tersebut tak menyimpang dari rute.
Laporan ini diterbitkan staf umum Iran pada Kamis 23 Mei 2024 malam. Menurut laporan itu, helikopter Presiden Iran, Raisi, melanjutkan rute yang telah direncanakan sebelumnya dan tidak menyimpang dari rute tersebut. Pilot helikopter juga melakukan kontak dengan 2 helikopter lainnya dalam konvoi Presiden. Hasil laporan memastikan tidak ada bekas luka tembak atau sejenisnya yang terlihat pada puing-puing helikopter yang membawa Presiden Iran tersebut. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa helikopter kepresidenan terbakar setelah bertabrakan dengan tebing. Mereka juga menjelaskan alasan operasi pencarian dilakukan hingga pukul 5 pagi. Pasalnya, medan jatuhnya helikopter terjal, ada kabut tebal dan cuacanya dingin. Selain itu, tidak ada titik mencurigakan yang terdeteksi dalam komunikasi dan dialog dari pihak Iran, yaitu kru helikopter dengan menara kendali. Pihaknya masih akan mendalami dokumen terkait kecelakaan tersebut yang disebut membutuhkan waktu lama. Ketegangan Mesir dan Israel semakin meningkat selesai penutupan penyeberangan di Rafah. Menanggapi ketegangan itu, tentara Mesir siaga melakukan latihan. Dikabarkan Mesir menggunakan senjata buatan Rusia. Dikutip dari Al-Mayadeen.net, hal itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan Mesir dan Panglima Angkatan Bersenjata, yakni Mohamed Zaki, yang mengatakan unit Angkatan Darat Lapangan Kedua Mesir telah melakukan tahap awal latihan taktis. Dalam latihan tersebut, tentara Mesir menggunakan amunisi aktif yang mampu mencangkup infiltrasi garis depan musuh. Angkatan Bersenjata Mesir telah menggunakan kumpulan senjata serang dan pertahanan Rusia, termasuk helikopter serang tunggal Kamov Ka-50 yang juga dikenal sebagai hiu hitam untuk perlindungan udara bagi pasukan darat. Mesir juga menggunakan beberapa pertahanan udara Rusia lainnya. Zaki memberikan catatan kegiatan dan misi pelatihan yang telah diselesaikan, memberikan pesan kepastian kepada musuh bahwa Angkatan Bersenjata Mesir siap melakukan tempur di perbatasan. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Pasukan pertahanan Israel, yakni IDF, kembali terlibat baku tembak dengan kelompok Lebanon, yakni Hizbullah, pada Jumat 24 Mei 2024 pagi waktu setempat. Asap mengepul menyusul baku tembak antara kedua kubu. Adapun pertempuran antara tentara Israel dan Hizbullah terjadi sejak pecahnya perang Hamas dan Israel pada tanggal 7 Oktober 2023 lalu. Perbatasan Lebanon dan Israel ini hampir setiap hari menjadi saksi baku tembak antara tentara Israel dan gerakan Syiah Lebanon Hizbullah atau sekutu Hamas. Selain itu, penampakan peluru-peluru tampak begitu jelas di langit Lebanon. Terdengar juga suara gemuruh perang, salah satunya bersumber dari serangan peluru yang diluncurkan. Sebagai informasi, krisis kemanusiaan di Gaza ini juga semakin memburuk, di mana pengiriman bantuan dan bahan bakar ke wilayah Palestina juga melambat setelah serangan darat Israel selama 2 minggu di kota Rafah di selatan. PBB juga telah menghentikan distribusi makanan di Rafah karena kurangnya pasokan dan ketidakamanan. Hal itu disampaikan oleh Badan Dunia tersebut pada Selasa 21 Mei 2024 malam lalu waktu setempat. Operasi pengiriman dari dermaga terapung baru yang didanai oleh Amerika Serikat juga telah dihentikan setelah orang-orang yang putus asa menyita sebagian besar kiriman yang diturunkan di Rafah ke Truk pada akhir pekan lalu. Menteri Keamanan Nasional Israel, yakni Itamar Ben-Gvir, mengecam keputusan Irlandia, Norwegia, dan Spanyol yang mengakui negara Palestina. Hal itu disampaikan olehnya saat ditemui sejumlah awak media di luar kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Ben-Gvir ini bahkan menyatakan tidak mengizinkan deklarasi tentang negara Palestina. Bahkan deklarasi tentang pendirian negara seperti Palestina itu ditentang keras olehnya. Dikatakan oleh Ben-Gvir, hal-hal tersebut merupakan larangan Tuhan Yang Maha Esa. Norwegia, Irlandia, dan juga Spanyol juga telah mengumumkan bahwa mereka akan secara resmi mengakui Palestina sebagai sebuah negara pada Selasa 28 Mei 2024 mendatang.
Ketiga negara itu menyampaikan pengumuman mereka seiring dengan semakin banyaknya negara-negara yang secara terbuka mempertimbangkan pengakuan Palestina sebagai sebuah negara. Hal ini khususnya terjadi di Eropa yang secara tradisional merupakan negara yang tidak terlalu peduli dengan masalah tersebut. Slovenia, Malta, dan Belgia juga merupakan negara-negara lainnya di benua Eropa yang sedang mendiskusikan apakah dan kapan akan mengakui negara Palestina. Saat ini selain Norwegia, Irlandia, dan juga Spanyol, 9 negara Eropa lainnya juga mengakui negara tersebut. Sebagai informasi, bulan Mei 2024 ini, anggota Majelis Umum PBB ini memberikan suara mendukung Palestina untuk bergabung dengan PBB, yakni yang dianggap kerap sebagai sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh sebuah negara. Sebagian besar negara-negara Timur Tengah, Afrika, dan Asia juga mengakui negara Palestina. Namun Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan banyak negara Eropa Barat ini belum menerapkannya. Negara-negara yang mengakui Palestina tahun ini adalah Bahama, kemudian Trinidad dan Tobago, Jamaika, dan Barbados. מהמקום הקדוש ביותר לעם ישראל, וששייך רק למדינת ישראל. אני אומר שהערב אנחנו נקבל עדות נוספת למה צריך להשמיד השמדה טוטלית את החמאס. המדינות שהכירו היום במדינה פלסטינית נותנים פרס לנוח'בות, לרוצחים, למתעללים, ואני אומר, אנחנו לא נאפשר אפילו הצהרה על מדינה פלסטינית, אפילו הצהרה על הקמת מדינה כזאת חס ושלום. אני אומר דבר נוסף, שכדי להשמיד את החמאס צריכים להיכנס לרפיח עד הסוף, לעשות טיפול שורש. אנחנו, כדי להחזיר את החטופים והחטופות שלנו, צריכים להפסיק את הדלק, צריכים לקבוע שהומניטרי רק תמורת הומניטרי, ולשלוט במקום הזה, במקום הכי חשוב. Gedung Putih mengatakan bahwa Presiden Joe Biden menentang pengakuan sepihak atas negara Palestina setelah tindakan Spanyol, Irlandia, dan Norwegia. Menurut Gedung Putih, pengakuan atas negara Palestina seharusnya dicapai melalui negosiasi diplomatik. Seorang juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih pada Kamis 23 Mei 2024 lalu mengatakan bahwa Joe Biden adalah pendukung kuat solusi dua negara dan telah mendukungnya sepanjang karirnya. Penasehat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan memperkuat pernyataan penentangan Amerika Serikat atas langkah 3 negara Eropa tersebut. Dia mengatakan setiap negara dapat membuat keputusannya sendiri mengenai pengakuan negara Palestina. Tetapi Presiden Biden berpendapat negosiasi langsung oleh para pihak adalah pendekatan terbaik. Biden percaya bahwa solusi dua negara yang menjamin keamanan Israel dan juga masa depan martabat serta keamanan bagi rakyat Palestina adalah cara terbaik untuk mewujudkan keamanan dan juga stabilitas jangka panjang bagi semua orang di kawasan. Sementara itu, saudara, sesudah berada di bawah tekanan global atas meningkatnya jumlah korban perang di Gaza, Israel ini juga semakin terjerumus ke dalam pengucilan internasional. Pada Rabu 22 Mei 2024 lalu, 3 negara Eropa memutuskan hubungan dengan Israel dan memutuskan untuk mengakui negara Palestina. Tindakan tersebut yang digambarkan oleh juru bicara pemerintah Israel sebagai tindakan yang sembrono memang tidak akan mempunyai dampak praktis baik terhadap reruntuhan Gaza maupun tepi barat yang telah diduduki. Each country is entitled to make its own determinations, but the U.S. position on this is clear. President Biden, as I just said, has been on the record supporting a two-state solution. He has been equally emphatic on the record that that two-state solution should be brought about through direct negotiations through the parties, not through unilateral recognition. Each country is entitled to make its own determinations, but the U.S. position on this is clear. President Biden, as I just said, has been on the record supporting a two-state solution. He has been equally emphatic on the record that that two-state solution should be brought about through direct negotiations through the parties, not through unilateral recognition. Each country is entitled to make its own. Demikian live breaking news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.
Kepala Staf Presiden Iran Ibrahim Raisi, Gholam Hussein Ismaili menjelaskan momen-momen terakhir helikopter yang membawa Presiden Ibrahim Raisi jatuh. Menurutnya, helikopter tersebut hilang dalam waktu singkat. Gholam Hussein sendiri berada di helikopter ketiga konvoi Presiden dan selamat dari insiden itu. Dikatakannya, kondisi cuaca saat itu cerah. Terlihat sepetak awan kecil setelah konvoi Presiden berada di udara selama setengah jam. Bahkan saat itu disebutnya tak ada kabut darat. Saat itu kapten helikopter yang membawa rombongan Presiden Raisi meminta kedua pilot lainnya terbang ke atas awan. Setelah naik ke awan, mereka tak melihat helikopter utama. Padahal menurutnya proses naiknya helikopter tak sulit dan tak terjadi turbulensi. Gholam juga membantah ada perakiraan cuaca yang menyebutkan adanya gangguan cuaca yang membuat penerbangan tidak aman. Pihaknya memperkirakan helikopter pembawa Presiden Raisi melakukan pendaratan darurat. Heli tersebut hilang dari pandangan dalam waktu 1 menit 30 detik. Saat ini pihak Iran masih menyelidiki penyebab jatuhnya helikopter yang menewaskan Presiden Raisi dan rombongan. Perlawanan Islam Irak kembali meneror pasukan pertahanan Israel atau IDF. Kali ini Irak menyerang militer IDF yang berada di Golan. Video tersebut diunggah di Telegram dan memperlihatkan detik-detik drone Iran meluncur. Serangan drone Irak mengakibatkan semburan api yang mampu meluluh lantakan militer IDF di Golan. Drone Irak juga mampu menewaskan tentara Israel meski tak diungkap jumlah korban yang gugur. Brigade Al-Qassam mengunggah video yang memperlihatkan pejuangnya mengurus anak kecil di tengah perang. Adapun video itu diunggah Al-Qassam, selesai tentara Israel memposting video militan Palestina. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengatakan bahwa Hamas telah menyulik dan menyiksa tentara wanita Zionis. Video tersebut pun dibalas Al-Qassam dengan memperlihatkan pejuangnya bersikap ramah terhadap anak-anak. Militan Palestina menyebut Israel berbohong, pasalnya Hamas tidak membunuh anak-anak seperti tentara IDF. انظروا الرحمة في قلوبنا ها هم الأطفال لم نقتلهم كما تفعلون. Let drink, يلا. Say بسم الله. يلا drink.
Hizbullah tak henti-hentinya menargetkan pasukan pertahanan Israel atau IDF yang berada di perbatasan Lebanon. Kali ini Hizbullah menyerang tentara Israel yang berada di situs Metula. Adapun video penyerangan itu diunggah Hizbullah di akun Telegramnya pada Jumat 24 Mei. Dalam video itu memperlihatkan situs Metula hancur lebur hingga asap pekat menyelimuti. Dilaporkan tentara Israel tewas di dalamnya meski tak dijelaskan secara rinci jumlah korban jiwa. ראש הממשלה בנימין נתניהו, הסרטון הזה מיועד לך. אנחנו חיילי המילואים לא מתכוונים למסור את המפתחות. Yair Netanyahu, putra dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mengunggah video adanya tentara Israel yang memberontak. Tentara tersebut mengancam Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Dalam rekaman video, tentara yang mengenakan topeng ini juga mengancam Kepala Staf IDF Herzi Halevi. Tentara Israel ini mengaku bahwa dirinya adalah tentara cadangan yang tidak ingin melancarkan serangan pada Hamas dan milisi pro-Palestina lain. Tentara tersebut juga memohon karena telah kehilangan banyak kehidupan, keluarga, hingga bisnis mereka karena terpaksa diterjunkan menyerang Gaza. Karena diunggahnya video ini, banyak pihak yang kemudian menyerukan agar Yair Netanyahu ditangkap dan diadili. Pasalnya, Yair dianggap sudah menyebarkan video pemberontakan. Nantinya, Yair bisa dipidana hingga 5 tahun penjara. Kecaman ini juga muncul lantaran maksud dari video yang diunggah Yair berkaitan soal opsi gencatan senjata permanen di jalur Gaza. Namun, Benjamin Netanyahu sendiri masih belum menyetujui proposal gencatan senjata tersebut. Israel bersama sekutu utamanya Amerika Serikat terus gencar memburu pemimpin Hamas Yahya Sinwar. Namun Israel rupanya kecolongan sebab Sinwar dilaporkan sempat muncul dan berjalan-jalan di jalur Gaza, Palestina. Kabar keberadaan Sinwar ini disampaikan oleh seorang pejabat Hamas kepada surat kabar Al-Arabi Al-Jadid yang berbasis di Lebanon pada Rabu 22 Mei. Pejabat yang tidak disebutkan namanya itu mengatakan pemimpin Hamas itu bertemu dengan para pejuang dan meninjau lokasi di mana petempur mereka bentrokan dengan pasukan pertahanan Israel. Sumber Hamas menyebut Sinwar secara efektif mengomandoi pasukannya di lapangan. Bahkan Sinwar baru-baru ini memeriksa daerah-daerah yang menjadi di tempat pertempuran Hamas dan IDF. Selain itu, Sinwar juga disebut bertemu dengan beberapa pejuangnya. Pertemuan itu bukan di dalam terowongan bawah tanah, melainkan di tanah Gaza. Dalam pertemuan itu, Sinwar disebut memberi pengarahan kepada pimpinan eksternal gerakan tersebut mengenai situasi perlawanan di jalur Gaza, memberikan informasi terkini mengenai kemampuan tempurnya. Sumber tersebut mencatat jika pertemuan tersebut berlangsung di rumah para pemimpin Hamas. Di sisi lain, laporan tersebut membantah klaim Israel yang menyebut Sinwar lost kontak dengan pasukannya di lapangan. Sejauh ini intelijen, pejabat dan media-media Israel mengklaim jika Sinwar berada di terowongan bawah tanah. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali mendapatkan perlawanan sengit dari sniper Brigade Al-Quds. Saat gotong royong membawa amunisi, para tentara tersebut dihujani dengan peluru panas Al-Quds. Seorang tentara pun tertembak di bagian kepala hingga jatuh dari tanknya. Detik-detik peluru panas Al-Quds menembus tentara Israel itu dirilis melalui saluran Telegram pada Sabtu 25 Mei 2024. Dalam video terlihat sejumlah tentara Israel gotong royong membawa amunisi di dekat tank di Poros Netzarim. Kemudian dari kejauhan, sniper Al-Quds pun menghujani peluru ke arah para tentara tersebut. Serangan dari Al-Quds itu pun terlihat mengenai seorang tentara yang hendak naik ke atas tanknya. Akibatnya tentara tersebut tersungkur dan terjatuh dari atas tank tersebut. Brigade
Al-Qassam, sayap militer Hamas berhasil melumpuhkan tentara Israel dalam pertempuran di Jabalia. Bahkan pejuang Hamas juga menyeret jasad tentara Israel yang berlumuran darah itu ke dalam terowongan. الرحمن الرحيم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم هذا هو مصير عندما يدخل أطفالنا الله أكبر ولله الحمد. Penyelidikan jatuhnya helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi masih terus bergulir. Berdasarkan hasil investigasi awal, tidak ada bukti tembakan atau kerusakan eksternal pada heli yang ditumpangi Raisi tersebut. Namun demikian, Belarus dan Rusia menyalahkan sekutu utama Israel, Amerika Serikat atas insiden ini. Tudingan itu disampaikan langsung oleh Presiden Belarus Alexander Lukashenko dalam konferensi persnya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Jumat 24 Mei. Lukashenko menyalahkan Amerika Serikat atas jatuhnya helikopter yang menewaskan Raisi. Pasalnya, Iran mengalami kesulitan dalam memelihara dan memperoleh suku cadang helikopter. Penderitaan Iran dalam memperoleh suku cadang helikopter ini karena sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat terhadap Teheran. Lebih lanjut, menurut Lukashenko, Amerika Serikat tidak berhak memberi sanksi terhadap kapal, pesawat, dan heli yang mengangkut orang. Lukashenko mencatat bahwa Amerika Serikat juga menjatuhkan sanksi serupa terhadap Belarus pada pesawat yang digunakan Belarus untuk mengangkut presiden. Sementara itu, Vladimir Putin mencatat bahwa selain helikopter yang membawa Raisi, 2 helikopter lainnya dalam rombongan itu mendarat dengan selamat. Putin menyebut helikopter yang selamat tersebut adalah buatan Rusia, sedangkan Raisi dan pejabat senior lain menggunakan helikopter Bell 212 rancangan Amerika Serikat, di mana helikopter tersebut berusia puluhan tahun. Putin pun heran mengapa Raisi memilih menggunakan helikopter buatan Amerika Serikat tersebut daripada helikopter buatan Rusia. Israel bersama sekutu utamanya Amerika Serikat terus gencar memburu pemimpin Hamas Yahya Sinwar. Namun Israel rupanya kecolongan sebab Sinwar dilaporkan sempat muncul dan berjalan-jalan di jalur Gaza, Palestina.
Kabar keberadaan Sinwar ini disampaikan oleh seorang pejabat Hamas kepada surat kabar Al-Arabi Al-Jadid yang berbasis di Lebanon pada Rabu 22 Mei. Pejabat yang tidak disebutkan namanya itu mengatakan pemimpin Hamas itu bertemu dengan para pejuang dan meninjau lokasi di mana petempur mereka bentrokan dengan pasukan pertahanan Israel. Sumber Hamas menyebut Sinwar secara efektif mengomandoi pasukannya di lapangan, bahkan Sinwar baru-baru ini memeriksa daerah-daerah yang menjadi tempat pertempuran Hamas dan IDF. Selain itu, Sinwar juga disebut bertemu dengan beberapa pejuangnya. Pertemuan itu bukan di dalam terowongan bawah tanah, melainkan di tanah Gaza. Dalam pertemuan itu, Sinwar disebut memberi pengarahan kepada pimpinan eksternal gerakan tersebut mengenai situasi perlawanan di jalur Gaza, memberikan informasi terkini mengenai kemampuan tempurnya. Sumber tersebut mencatat jika pertemuan tersebut berlangsung di rumah para pemimpin Hamas. Di sisi lain, laporan tersebut membantah klaim Israel yang menyebut Sinwar lost kontak dengan pasukannya di lapangan. Sejauh ini intelijen, pejabat dan media-media Israel mengklaim jika Sinwar berada di terowongan bawah tanah. Dinas Keamanan Umum Israel atau Shin Bet salah pasang foto buronan tokoh Hamas Mohammed Sabana. Shin Bet malah menerbitkan foto seorang kritikus olahraga Mesir yang namanya mirip dengan tokoh Hamas tersebut. Imbas kesalahan besar ini, Shin Bet menjadi bahan olok-olokan publik Mesir dan regional di kawasan Timur Tengah. Surat kabar Yediot Ahronot menyebut Muhammad Sabana menjadi buronan Shin Bet setelah upaya pembunuhan terhadap dirinya gagal. Muhammad Sabana adalah tokoh Hamas yang juga memimpin Brigade Rafah. Hanya saja Shin Bet justru memasang foto Muhammad Sabana yang merupakan kritikus olahraga Mesir. Bahkan dia turut menanggapi insiden Shin Bet salah pasang foto dirinya. Dia mengejek kesalahan besar yang dilakukan oleh Shin Bet yang seharusnya menjadi salah satu badan keamanan paling kuat di Israel. Menurutnya, Shin Bet hanya mengandalkan Google untuk mencari gambar apapun termasuk informasi terkait DPO tersebut. Atas insiden ini, dia pun menuntut Israel mengambil tindakan hukum dan mendapatkan kompensasi finansial dalam jumlah yang besar. Nantinya uang tersebut akan disumbangkan untuk perjuangan Palestina. Dinas Keamanan Umum Israel atau Shin Bet salah pasang foto buronan tokoh Hamas Mohammed Sabana. Shin Bet malah menerbitkan foto seorang kritikus olahraga Mesir yang namanya mirip dengan tokoh Hamas tersebut. Imbas kesalahan besar ini, Shin Bet menjadi bahan olok-olokan publik Mesir dan regional di kawasan Timur Tengah. Surat kabar Yediot Ahronot menyebut Muhammad Sabana menjadi buronan Shin Bet setelah upaya pembunuhan terhadap dirinya gagal. Muhammad Sabana adalah tokoh Hamas yang juga memimpin Brigade Rafah. Hanya saja Shin Bet justru memasang foto Muhammad Sabana yang merupakan kritikus olahraga Mesir. Bahkan dia turut menanggapi insiden Shin Bet salah pasang foto dirinya. Dia mengejek kesalahan besar yang dilakukan oleh Shin Bet yang seharusnya menjadi salah satu badan keamanan paling kuat di Israel. Menurutnya, Shin Bet hanya mengandalkan Google untuk mencari gambar apapun termasuk informasi terkait DPO tersebut. Atas insiden ini, dia pun menuntut Israel mengambil tindakan hukum dan mendapatkan kompensasi finansial dalam jumlah yang besar. Nantinya uang tersebut akan disumbangkan untuk perjuangan Palestina. Penyelidikan jatuhnya helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi masih terus bergulir. Berdasarkan hasil investigasi awal, tidak ada bukti tembakan atau kerusakan eksternal pada heli yang ditumpangi Raisi tersebut. Namun demikian, Belarus dan Rusia menyalahkan sekutu utama Israel, Amerika Serikat atas insiden ini. Tudingan itu disampaikan langsung oleh Presiden Belarus Alexander Lukashenko dalam konferensi persnya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Jumat 24 Mei. Lukashenko menyalahkan Amerika Serikat atas jatuhnya helikopter yang menewaskan Raisi. Pasalnya, Iran mengalami kesulitan dalam memelihara dan memperoleh suku cadang helikopter. Penderitaan Iran dalam memperoleh suku cadang helikopter ini karena sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat terhadap Teheran. Lebih lanjut, menurut Lukashenko, Amerika Serikat tidak berhak memberi sanksi terhadap kapal, pesawat, dan heli yang mengangkut orang. Lukashenko mencatat bahwa Amerika Serikat juga menjatuhkan sanksi serupa terhadap Belarus pada pesawat yang digunakan Belarus untuk mengangkut presiden.
Sementara itu, Vladimir Putin mencatat bahwa selain helikopter yang membawa Raisi, 2 helikopter lainnya dalam rombongan itu mendarat dengan selamat. Putin menyebut helikopter yang selamat tersebut adalah buatan Rusia, sedangkan Raisi dan pejabat senior lain menggunakan helikopter Bell 212 rancangan Amerika Serikat, di mana helikopter tersebut berusia puluhan tahun. Putin pun heran mengapa Raisi memilih menggunakan helikopter buatan Amerika Serikat tersebut daripada helikopter buatan Rusia. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan puluhan rudal ke wilayah Israel. Serangan itu menyebabkan kebakaran dan kerusakan parah di kota-kota di utara. Pada Kamis 23 Mei 2024, Hizbullah dilaporkan menembakkan sekitar 30 roket dari Lebanon ke wilayah Galilea Atas di Israel Utara. IDF mengklaim sebagian besar proyektil berhasil dicegat, sementara yang lain jatuh di area terbuka. Tidak ada laporan awal mengenai korban cedera, meskipun roket tersebut menyebabkan beberapa kebakaran. Kabar ini disampaikan oleh Dewan Regional Galilea Atas. Hizbullah mengaku bertanggung jawab dengan mengatakan bahwa pihaknya telah menembakkan lusinan roket Katyusha ke pangkalan dekat Safed. Hizbullah mengklaim bahwa serangan itu sebagai balasan atas tindakan Israel di hari sebelumnya yang menewaskan anggotanya. Sementara pada Jumat 24 Mei, pawai drone Hizbullah Lebanon menyasar Kiryat Simona. Rentetan drone tersebut meledak tanpa dicegat militer Israel. Bahkan sirena peringatan baru berbunyi setelah drone-drone tersebut menghantam Kiryat Simona. Serangan Hizbullah merupakan lanjutan dari operasi harian mereka ke wilayah pendudukan Israel di utara Palestina. Perlawanan di Lebanon, Hizbullah melakukan sekitar selusin operasi militer terhadap pangkalan dan pasukan pendudukan Israel. Serangan menyebabkan kerusakan parah dan tewasnya sejumlah tentara rezim Zionis. Mulanya kelompok perlawanan menargetkan peralatan pengawasan di lokasi Bayat Blida. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan tersebut tepat mengenai sasaran hingga target hancur. 2 roket berat Burkan juga diluncurkan menghantam situs militer Al-Malikiyah pada pukul 5.20 waktu setempat. Mereka juga menargetkan sebuah bangunan yang digunakan oleh tentara Israel di pemukiman Margaliot dengan roket. Selain itu, Hizbullah menghancurkan tank Merkava di pemukiman Situla dengan peluru kendali, membunuh dan melukai awaknya. Tank tersebut dikerahkan di lokasi tersebut sebagai pengganti Merkava lain yang dihancurkan oleh perlawanan kemarin. Setelah tank tersebut hancur, Hizbullah menembakkan peluru artileri ke arah tentara Israel yang bergerak di sekitar reruntuhan. Sebuah bangunan di pemukiman Manara yang digunakan oleh intelijen militer juga menjadi sasaran senjata yang tepat. Serangan mengakibatkan hancurnya peralatan pengawasan. Tindakan tentara Israel yang membakar Al-Quran dan sejumlah buku selama operasi militer di jalur Gaza mendapat kecaman publik. Bahkan video detik-detik pembakaran Al-Quran ini viral di media sosial. Pasukan pertahanan Israel pada Jumat 24 Mei 2024 mengatakan bahwa polisi militer sedang menyelidiki insiden tersebut, di mana tentara Israel memfilmkan diri mereka sendiri membakar buku, termasuk Al-Quran, di Gaza. Rekaman tersebut diunggah ke media sosial dan kemudian disebarkan kembali ke akun-akun warga Palestina. Dikutip dari The Times of Israel, video tersebut diduga diambil di kawasan Rafah, memperlihatkan seorang tentara memegang Al-Quran sebelum melemparkannya ke dalam api. Gambar lain dilaporkan dari Universitas Al-Aqsa di kota Gaza, menunjukkan seorang tentara berpose di depan rak buku yang dibakar. Nantinya temuan polisi militer akan diserahkan kepada advokat jenderal militer untuk ditinjau. Disebutkan insiden parah ini tak sejalan dengan nilai-nilai IDF dan protokolnya. Unit juru bicara IDF mengaku pihaknya menghormati semua agama dan sepenuhnya mengutuk perilaku seperti itu. Perlawanan di Lebanon, Hizbullah melakukan sekitar selusin operasi militer terhadap pangkalan dan pasukan pendudukan Israel. Serangan menyebabkan kerusakan parah dan tewasnya sejumlah tentara rezim Zionis. Mulanya kelompok perlawanan menargetkan peralatan pengawasan di lokasi Bayat Blida. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan tersebut tepat mengenai sasaran hingga target hancur.
2 roket berat Burkan juga diluncurkan menghantam situs militer Al-Malikiyah pada pukul 5.20 waktu setempat. Mereka juga menargetkan sebuah bangunan yang digunakan oleh tentara Israel di pemukiman Margaliot dengan roket. Selain itu, Hizbullah menghancurkan tank Merkava di pemukiman Situla dengan peluru kendali, membunuh dan melukai awaknya. Tank tersebut dikerahkan di lokasi tersebut sebagai pengganti Merkava lain yang dihancurkan oleh perlawanan kemarin. Setelah tank tersebut hancur, Hizbullah menembakkan peluru artileri ke arah tentara Israel yang bergerak di sekitar reruntuhan. Sebuah bangunan di pemukiman Manara yang digunakan oleh intelijen militer juga menjadi sasaran senjata yang tepat. Serangan mengakibatkan hancurnya peralatan pengawasan. Tindakan tentara Israel yang membakar Al-Quran dan sejumlah buku selama operasi militer di jalur Gaza mendapat kecaman publik. Bahkan video detik-detik pembakaran Al-Quran ini viral di media sosial. Pasukan pertahanan Israel pada Jumat 24 Mei 2024 mengatakan bahwa polisi militer sedang menyelidiki insiden tersebut, di mana tentara Israel memfilmkan diri mereka sendiri membakar buku, termasuk Al-Quran, di Gaza. Rekaman tersebut diunggah ke media sosial dan kemudian disebarkan kembali ke akun-akun warga Palestina. Dikutip dari The Times of Israel, video tersebut diduga diambil di kawasan Rafah, memperlihatkan seorang tentara memegang Al-Quran sebelum melemparkannya ke dalam api. Gambar lain dilaporkan dari Universitas Al-Aqsa di kota Gaza, menunjukkan seorang tentara berpose di depan rak buku yang dibakar. Nantinya temuan polisi militer akan diserahkan kepada advokat jenderal militer untuk ditinjau. Disebutkan insiden parah ini tak sejalan dengan nilai-nilai IDF dan protokolnya. Unit juru bicara IDF mengaku pihaknya menghormati semua agama dan sepenuhnya mengutuk perilaku seperti itu. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan puluhan rudal ke wilayah Israel. Serangan itu menyebabkan kebakaran dan kerusakan parah di kota-kota di utara. Pada Kamis 23 Mei 2024, Hizbullah dilaporkan menembakkan sekitar 30 roket dari Lebanon ke wilayah Galilea atas di Israel Utara. IDF mengklaim sebagian besar proyektil berhasil dicegat, sementara yang lain jatuh di area terbuka. Tidak ada laporan awal mengenai korban cedera, meskipun roket tersebut menyebabkan beberapa kebakaran. Kabar ini disampaikan oleh Dewan Regional Galilea Atas. Hizbullah mengaku bertanggung jawab dengan mengatakan bahwa pihaknya telah menembakkan lusinan roket Katyusha ke pangkalan militer IDF dekat Safed. Hizbullah mengklaim bahwa serangan itu sebagai balasan atas tindakan Israel di hari sebelumnya yang menewaskan anggotanya. Sementara pada Jumat 24 Mei, pawai drone Hizbullah Lebanon menyasar Kiryat Simona. Rentetan drone tersebut meledak tanpa dicegat militer Israel. Bahkan sirena peringatan baru berbunyi setelah drone-drone tersebut menghantam Kiryat Simona. Serangan Hizbullah merupakan lanjutan dari operasi harian mereka ke wilayah pendudukan Israel di utara Palestina. 3 wilayah di Gaza seakan menjadi pemakaman massal bagi tentara Israel, sebab para tentara tersebut tewas bergelimpangan selesai mendapatkan aksi perlawanan dari militan Palestina. Angka tentara Israel yang luka juga melonjak akibat serangan perlawanan. Dilansir dari Tribunnews.com pada Jumat 24 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel. Menurut laporannya, pasukan perang Israel mendapatkan perlawanan sengit dari militan Palestina di 3 wilayah di Gaza pada Kamis 23 Mei 2024. Di antaranya di Jabalia dan Beit Hanon di Gaza Utara dan Rafah di Gaza Selatan. Karena kondisi tersebut, Zionis menambahkan pasukan perangnya di wilayah itu. Salah satunya Zionis mengerahkan batalion Netzah Yehuda, pasukan perang Israel yang semuanya terdiri dari lebih dari 1.000 tentara laki-laki. Meski demikian, pasukan Zionis itu tetap kelabakan menghadapi perlawanan. Akibatnya jasad tentara Israel tewas bergelimpangan seusai tersambar serangan-serangan perlawanan. Selain itu, jumlah tentara yang luka juga melambung tinggi dalam pertempuran di 3 wilayah di Gaza tersebut. Iron Dome Israel kembali kebobolan dengan serangan Hizbullah pada Kamis 23 Mei 2024.
Setidaknya ada 30 rudal yang sukses menembus pertahanan udara Israel tersebut. Akibatnya 10 kota di wilayah Galilea atas mencekam dan sirene peringatan menggema tanpa henti. Dilansir dari tribunnews.com, kondisi tersebut diungkapkan oleh media Ibrani pada Kamis kemarin. Menurut laporannya, sejumlah besar rudal dari Lebanon Selatan mengenai Galilea atas dan sejumlah situs vital Israel. Imbas serangan tersebut, 10 kota di wilayah Galilea atas mencekam. Sirene peringatan bahaya juga terdengar tanpa henti seusai 30 rudal Hizbullah menembus Iron Dome. Diketahui sebelumnya serangan Hizbullah semakin intensif saat Israel melakukan invasi militer ke kota Rafah, Gaza Selatan. Pekan lalu Hizbullah juga melancarkan serangan udara yang pertama terhadap pangkalan Israel di kawasan Metula, Palestina Utara yang diduduki. Dalam operasinya itu, Hizbullah juga pertama kalinya menggunakan drone yang dilengkapi 2 rudal.